Lan Shaobai, yang hanya selangkah dari Kaisar Semu, menerobos lawan-lawannya. Namun, ada terlalu banyak dari mereka. Dengan 5 Kaisar Semu yang mengelilingi Lan Shaobai, dia segera mengalami serangan berat ketika dia ceroboh, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Setelah beberapa serangan lagi, Lan Shaobai tidak bisa lagi bergerak. 5 Kaisar Kuasi menangkapnya dan melemparkannya ke belakang. Bang! Pemuda berpakaian ungu segera pergi dan dengan kejam menendang Lan Shaobai, memaksanya berlutut. Bukankah kamu sangat kuat? Di masa lalu, Anda dan orang tua itu tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Mari kita lihat apakah Anda berani berbicara kembali kali ini. Petik 2. Pemuda berpakaian ungu dengan kejam menendangnya lagi. Xiao Yu menangis cemas, berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Pemuda berpakaian ungu itu berbalik dan tertawa sambil menatap Xiao Yu. Dia berkata, ini adalah hasil kerjamu untuk Xiao Chen. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Aku sudah memberitahumu beberapa kali, tetapi kamu menolak untuknya. Sekarang, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan itu lagi. Wajah Lan Shaobai membengkak, dan darah keluar dari sudut bibirnya. Sebelumnya, ketika 5 Kaisar Kuasi mengelilinginya, dia sudah menderita luka parah. Sekarang, dia dipermalukan seperti ini, memperparah lukanya lebih jauh. Namun, Lan Shaobai tidak menunjukkan niat untuk memohon belas kasihan. Ketika dia melihat orang ini ingin menyerang Xiao Yu, dia berteriak dengan dingin, jika kamu berani mencoba menyentuhnya, aku jamin bahkan Istana Naga Laut Barat tidak akan bisa melindungimu. Karena kamu mengancamku, maka aku akan bergerak padanya. Apa yang akan? Huan Qiuyu menunjukkan ekspresi tidak pasti. Kedua orang ini tidak diketahui asal-usulnya, dan teknik bela diri mereka juga sangat aneh. Dia berkata dengan dingin, cukup. Berhentilah main-main. Pemuda berbaju ungu itu tampaknya menyimpan rasa takut pada Huan Qiuyu. Dia tidak berani membantah dan berhenti mencoba melakukan sesuatu pada Xiao Yu. Namun, dia berbalik dan menendang Lan Shaobai lagi. Kamu bodoh karena bekerja untuk Xiao Chen. Setiap kali saya datang ke Pulau Bintang Surgawi, Anda selalu menghentikan saya. Hari ini, saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Petik 2. Huan Qiuyu melirik pemuda berpakaian ungu itu. Dia tahu bahwa setiap kali pemuda berpakaian ungu pergi ke Pulau Bintang Surgawi untuk menimbulkan masalah, Lan Shaobai dan Penatua Qin akan memberinya pelajaran. Jika pemuda berbaju ungu itu tidak melampiaskan kekesalannya, dia tidak akan merasa damai di hatinya. Oleh karena itu, Huan Qiuyu biarkan saja. Sekarang, situasinya berada dalam kendali Huan Qiuyu. Dia mengirim 2 dari 7 Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil untuk membantu Penatua Qin sementara 5 sisanya berurusan dengan Mo Chen. Baik Mo Chen dan Penatua Qin berada dalam bahaya besar, berisiko ditangkap kapan saja. Akan sulit bagi mereka untuk mencoba dan pergi sekarang. Selama 7 Markuise Naga terhormat menangkap keduanya, rencananya akan berhasil. Kemudian, mereka akan dapat pergi dengan mudah. Ketika Xiao Chen kembali ke Pulau Bintang Surgawi, dia akan datang dan memohon kepada mereka. Tepat pada saat kritis ini, sebuah kotak kayu persegi panjang terbang dari kejauhan. Itu bergerak dengan kecepatan ekstrim di langit. Kotak ini menabrak pertempuran Kuasi Kaisar dengan Penatua Qin. Energi hukum pelindung Kaisar Kuasi ini hancur karena benturan. Dengan ledakan yang keras, kotak kayu biasa-biasa saja ini langsung menghancurkan Kaisar Kuasi kesempurnaan agung ini, mematahkan tulangnya dan mengubah tubuhnya menjadi bubuk. Setelah itu, kotak kayu itu langsung jatuh dari langit. Awan bergolak terus-menerus. Rasanya seolah-olah kotak kayu itu membawa langit bersamanya saat jatuh. Momentum kotak kayu yang jatuh tidak dapat diblokir. 5 Kaisar Kuasi yang bertarung dengan Mo Chen merasakan sesuatu yang salah dan buru-buru mundur. Sekarang, Mo Chen tidak lagi dikelilingi. Bang! Kotak kayu itu mendarat dengan kuat di tanah. Kemudian, sebuah suara yang mengandung kemarahan yang luar biasa bergema di mana-mana. Tidak ada di antara kalian yang bisa berpikir untuk pergi hari ini. Suara dingin menyebar ke segala arah. 7 Markuise Naga terhormat tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, siapa yang akan datang, atau status apa yang dimiliki orang itu, mereka tidak tahu apa-apa. Wajah Huan Qiuyu tenggelam, tapi dia tetap tenang. Dia melambaikan tangannya untuk membuat 7 Kaisar Kuasi mundur. Kemudian, mereka membentuk lingkaran pertahanan, melindungi semua orang di dalamnya. Ini sangat mengejutkan pemuda berpakaian ungu, yang telah mengajari Lan Shaobai pelajaran. Dia dengan cepat berhenti dan menyeret Lan Shaobai ke dalam lingkaran. Qiuyu, apa yang harus kita lakukan? Siapa orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Kuasi kesempurnaan agung Istana Naga Laut Barat benar-benar mati dalam sekejap. Petik 2.
Sisa dari 7 markuise naga terhormat semuanya ketakutan konyol. Panik, mereka semua menanyakan arah kepada Huan Qiuyu. Huan Qiuyu merasakan sakit kepala datang. Dia berharap bukan orang itu yang kembali. Jika tidak, tidak akan ada lagi peluang. Dia berteriak, "Teman, dari mana asalmu? Anda bahkan berani membunuh sesepuh istana naga surgawi Laut Barat. Apakah Anda tidak ingin tinggal di Laut Barat lagi? Huan Qiuyu, menurutmu dari mana aku berasal?" Sosok putih turun dengan kecepatan kilat. Dia berdiri di atas kotak kayu dan memelototi kelompok Huan Qiuyu dengan dingin. "Kakak Xiao Chen, ini benar-benar Xiao Chen. Xiao Chen kembali." Xiao Yu dan Yue Chenxi, yang ditangkap oleh Seven Distinguished Dragon Marquise, mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat mereka berteriak dengan penuh semangat. Xiao Yu bahkan mulai menangis. Dia berkata, "Kakak Xiao Chen, cepat usir kelompok orang ini." Mereka menggertak kakak Xiaobai dan memukulinya sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Xiao Chen melirik Lan Xiaobai. Lan Xiaobai penuh dengan luka, bekas telapak tangan dan jejak kaki menutupi tubuhnya, dan bekas tamparan menghiasi wajahnya. Niat membunuh memenuhi hati Xiao Chen seperti nyala api merah menyala. Xiao Yu agak baik, bahkan pada titik ini, dia hanya mengatakan untuk mengusir mereka. Namun, bagaimana bisa begitu sederhana? Orang yang menyerang Lan Xiaobai harus mati. Tidak ada pilihan lain. Ekspresi Huan Qiuyu langsung berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Chen kembali begitu cepat. Bicara tentang iblis. Tiba-tiba, auman 4 naga menggelegar di belakang Seven Distinguished Dragon Marquise. Huan Qiuyu menoleh untuk melihat, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Itu adalah kereta perang naga banjir Istana Naga Laut Timur. Leng Xiaofan datang secara pribadi, mereka diselamatkan. Namun, sebelum senyum Huan Qiuyu bisa sepenuhnya terbentuk, dia melihat 4 naga banjir menyerbu dengan ganas dan menggigit banyak orangnya sampai mati, mendorong mereka maju. Huan Qiuyu menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari mengapa Xiao Chen berhasil bergegas kembali begitu cepat. Orang ini menyambar kereta perang naga banjir Leng Xiaofan. Bahkan Leng Xiaofan kalah dari Xiao Chen. Ketika pikiran ini muncul di benak Huan Qiuyu, dia berkeringat dingin. Kembali ketika Leng Xiaofan mengirim pesan kepada Huan Qiuyu, dia menekankan beberapa kali untuk mengambil tindakan cepat tanpa penundaan. Pada akhirnya, karena Huan Qiuyu harus menghibur Kaisar Semu Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Surgawi Laut Barat, dia menyia-nyiakan 1 hari. Suatu hari inilah yang membawa bencana bagi Huan Qiuyu. 7 markuise naga terhormat telah mendengar tentang ketenaran dan perbuatan Xiao Chen. Mereka tahu bahwa Xiao Chen mengalahkan berbagai talenta luar biasa dengan satu gerakan masing-masing selama pertemuan pahlawan 4 laut. Tanpa Kaisar Semu Penyempurnaan Puncak di sini, bahkan jika semua orang di kelompok 7 markuise naga terhormat bekerja bersama, mereka tidak akan cocok untuk Xiao Chen. Sekarang, naga banjir memblokir garis mundur 7 markuise naga terhormat sementara Xiao Chen berdiri di depan. Sebelumnya, mereka masih sangat sombong dan arogan. Sekarang, mereka menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Wajah mereka semua berubah pucat. "Xiao Chen, lebih baik kamu bijaksana, serahkan mahkota Raja Laut, dan biarkan kami pergi. Kalau tidak, ketiga temanmu akan mati." Di bawah tekanan, pemuda berpakaian ungu itu meraih Lan Xiaobai dan meneriakkan ancaman. Suara mendesing. Xiao Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong. Dia mendorong tanah dan menembak ke depan seperti anak panah, bergerak dengan kecepatan kilat. Sebelum pemuda berpakaian ungu bisa melihatnya dengan jelas, dia sudah mendarat di depan pemuda berpakaian ungu. Kemudian, dia meletakkan jarinya di dahi pemuda berpakaian ungu itu. Xiao Chen bergerak sangat cepat. Untuk pemuda berpakaian ungu, kecepatan ini tidak berbeda dengan teleportasi. Dentang, tangan pemuda berbaju ungu kehilangan kekuatan, senjatanya langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, dia terguling ke belakang dengan lubang seukuran jari di dahinya berdarah terus-menerus. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Setelah Xiao Chen membunuh sampah ini dengan 1 jari, dia terus menenun kerumunan dengan kecepatan kilat, tidak tersentuh, dan dengan cepat menyelamatkan Xiao Yu dan Yue Chenxi. Setelah mengumpulkan ketiganya, Xiao Chen melepaskan auranya dengan kekuatan penuh. Aura yang kuat ini segera memukul mundur sekelompok orang yang akhirnya bereaksi dan bersiap untuk menyerang. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah dan terbang kembali ketika aura ini meledak. Mendapatkan, Xiao Chen dengan lembut melemparkan ketiganya ke kereta perang naga banjir yang kebetulan terbang. Setelah menyelamatkan orang-orangnya, Xiao Chen tidak perlu lagi menahan diri, jadi dia dengan cepat menyerang. Seperti yang dia katakan,
mereka yang menyerang pasti akan mati. Dia sudah membunuh pemuda berpakaian ungu dengan satu jari. Kaisar kuasi kesempurnaan agung Istana Naga Laut Barat juga mati. 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil harus mati juga. Xiao Chen bergerak secepat kilat, tidak menahan diri sama sekali. 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil dengan aura yang melonjak sama sekali bukan tandingannya, tidak bertahan dalam satu gerakan pun. Mereka bahkan tidak bisa lari sebelum dia membunuh mereka. Tembok kota penuh sesak dengan warga Pulau Bintang Surgawi, yang telah mendengar keributan itu dan datang. Ketika orang-orang ini melihat 7 kaisar semu yang sering mengganggu Pulau Bintang Surgawi mati satu persatu di tangan Xiao Chen, tontonan ini mengejutkan mereka semua. Kemudian, beberapa orang mulai berbicara, mengatakan bahwa orang yang menyerang ini adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, penguasa sejati dari tanah yang diberikan ini. Ketika warga mendengar itu, mereka semua merasa bersemangat. Segera, hanya Huan Qiuyu dan 7 markuise naga terhormat lainnya yang masih hidup. Selain Huan Qiuyu, yang sangat tenang, sisanya menggigil ketakutan, hampir berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Orang-orang ini sudah ketakutan sejak awal. Setelah Xiao Chen mendarat, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya membunuh, tidak ada yang lain. Xiao Chen tidak hanya membunuh semua kaisar semu, tetapi dia juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada keturunan markis berpakaian ungu, membunuhnya secara langsung. Awalnya, Seven Distinguished Dragon Marquise berpikir bahwa Xiao Chen akan memasukkan ayah mereka sebagai kaisar bela diri ke dalam keputusannya dan tidak berani membunuh. Namun, pemikiran ini salah. Xiao Chen memang membunuh dan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Keringat mengalir di dahi Huan Qiuyu. Di bawah tekanan mental yang luar biasa dari tatapan Xiao Chen, dia menangis dan memohon, "Xiao Chen, tolong lepaskan kami. Saya jamin kami tidak akan menyebabkan masalah lagi untuk Pulau Bintang Surgawi." Petik 2. Benar, benar, benar. Saya jamin bahwa garis markis berpakaian biru tidak akan muncul. Petik 2. Garis markis berpakaian merahku juga tidak akan muncul. Xiao Chen tidak repot-repot melihat yang lain. Dia hanya menatap Huan Qiuyu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Huan Qiuyu, ingat apa yang kamu janjikan hari ini. Saya akan mengatakan ini hanya sekali. Jika Anda memiliki dendam, datang langsung ke saya. Jangan bergerak pada teman-teman saya. Kalau tidak, tidak peduli siapa kamu, aku, Xiao Chen, akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat mayat pemuda berbaju ungu, mereka tidak berani meragukan kata-kata Xiao Chen dengan mempertaruhkan nyawa mereka. "Terima kasih banyak karena tidak membunuh kami. Kami akan pergi sekarang." Setelah menerima pengampunan Xiao Chen, 7 markuise naga terhormat yang tersisa merasa terbebas dari beban berat. Mereka dengan cepat berdiri dan bersiap untuk pergi sejauh mungkin. Mereka tidak lagi berani tinggal di dekat Pulau Bintang Surgawi. Kecuali mereka melarikan diri dari rumah, mereka tidak akan merasa aman sama sekali. "Tahan!" Xiao Chen berteriak dingin pada kelompok itu. "Kamu telah melecehkan Pulau Bintang Surgawi selama sekitar 1 tahun terakhir. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Huan Qiuyu bereaksi lebih dulu. Tanpa berkata apa-apa, dia membuang 2 juta koin astral hitam dari cincin spasialnya sebelum berbalik untuk pergi. Yang lain juga mengerti. Merasa sakit hati, mereka menyerahkan semua koin astral hitam mereka sebelum pergi. Kereta naga turun, dan Lan Shaobai dan yang lainnya keluar. Ketika Lan Shaobai melihat mayat pemuda berpakaian ungu, dia berkata kepada Xiao Chen, "Mungkin akan ada masalah untuk membunuh orang ini." Xiao Chen menepuk bahu Lan Shaobai dan berkata dengan tenang, "Kamu tahu bahwa aku tidak takut dengan masalah seperti ini." Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat wajah yang dikenalnya. Jadi dia berjalan untuk memberikan salamnya, merasa bersalah dan minta maaf di dalam hatinya. Ketika Xiao Chen pertama kali melihat Mo Chen, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka dia melakukan apa yang dia janjikan, segera bergegas ke Pulau Bintang Surgawi saat dia maju ke Kaisar Semu untuk membantunya menjaga Pulau Bintang Surgawi. "Kamu di sini," kata Xiao Chen setelah beberapa saat. Mo Chen tersenyum dan berkata, "Saya tiba seperti yang ditentukan. Jika Anda tidak akan mengusir saya akan tetap di sini." Petik 2. Lan Shaobai segera berkata dengan cemas, "Xiao Chen, jika kamu ingin mengusir Mo Chen, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." "Benar, benar, benar." Xiao Yu juga tidak setuju. Suasana langsung berubah jauh lebih hangat. Xiao Chen tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian,
Dia dengan cepat mengirimkan sense spiritualnya. Mo Chen bertanya dengan cepat, ada apa? Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, bantu saya untuk menghadapi akibatnya. Saya akan pergi sebentar dan akan segera kembali. Seekor lalat kecil telah mengamati untuk waktu yang lama, dan tanpa diduga, saya baru saja menemukan ini. Petik 2. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Lalat kecil itu sudah menyadari sesuatu dan melarikan diri. Jika dia membuang waktu lagi, pihak lain akan berhasil melarikan diri. Xiao Chen mendorong tanah dan menuju Pulau Bintang Surgawi, bergerak secepat kilat. 6 naga listrik yang tidak jelas muncul di sampingnya saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yu berlari dan bertanya karena penasaran, kakak Xiaobai, apa yang akan dilakukan kakak Xiao Chen? Yang lain juga sangat penasaran, jadi mereka menoleh ke Lan Xiaobai. Lan Xiaobai berpikir sejenak sebelum menyatakan analisisnya. Seseorang mungkin memata-matai kita sebelumnya, menunggu untuk mengambil keuntungan dari situasi setelah 7 markuise naga terhormat berurusan dengan kita. Situasi di sekitar Pulau Bintang Surgawi sangat rumit. Faksi-faksi yang menduduki pulau-pulau satelit di sekitarnya semuanya telah mengincar Pulau Bintang Surgawi untuk waktu yang lama. Kemudian, Xiao Yu melihat luka Lan Xiaobai, dan matanya memerah, hampir menangis lagi. Lan Xiaobai dengan cepat menghiburnya dengan senyuman, putri kecilku, jangan menangis. Kakakmu Xiaobai baik-baik saja sekarang. Xiao Yu terisak dan berkata, tapi orang itu benar-benar kejam. Kakak Xiaobai pasti sangat kesakitan. Andai saja kakak tetua Tianji kembali. Ketika Lan Xiaobai mendengar itu, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selain Xiao Yu, ada orang lain dari ras Asura yang datang bersamanya ke Pulau Bintang Surgawi, Lan Tianji. 1 tahun yang lalu, Lan Tianji menuju ke benua Kunlun untuk mencoba dan mengundang ahli kaisar bela diri dari ras mereka untuk datang dan membantu menangani masalah yang mengganggu Pulau Bintang Surgawi. Namun, masih belum ada kabar tentang Lan Tianji sampai sekarang. Sesuatu pasti telah terjadi, dan ahli dari ras mereka tidak bisa datang. Mo Chen berkata, mari kita bereskan area ini terlebih dahulu. Nanti, kita masih perlu mengirim orang untuk mengklaim pulau satelit yang diduduki Seven Distinguished Dragon Marquise. Lan Xiaobai bereaksi terhadap pengingat itu dengan anggukan. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Mengambil kembali pulau-pulau satelit yang diduduki Seven Distinguished Dragon Marquises akan meningkatkan pertahanan Pulau Bintang Surgawi secara signifikan. Mereka juga akan lebih mudah keluar. Jika mereka dapat memperbaiki formasi pertahanan di pulau utama dan pulau-pulau satelit, mereka tidak perlu takut bahkan jika Kaisar bela diri datang untuk mereka. Namun, sebelum 3 tanah suci pergi, mereka pasti telah menghancurkan formasi ini. Memperbaiki formasi akan sangat sulit. Meski begitu, bisa merebut kembali pulau-pulau ini adalah hal yang baik. Lan Xiaobai memilah emosinya dan memulai pekerjaannya, mengirim orang untuk merapikan tempat itu. Setelah itu, dia pergi bersama Mo Chen dan Penatuakin untuk mengambil alih pulau-pulau itu. Tanda pisah. Di luar Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen bergerak cepat. Setelah 10 napas waktu, dia melihat lalat kecil yang telah memata-matai Pulau Bintang Surgawi dari awan. Penampilan orang ini agak mengejutkan. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bagian kepalanya yang bulat dan botak serta jubah biksu yang dikenakannya. Dia berpakaian persis seperti murid sekte Buddhis di zaman kuno, tidak ada perbedaan sama sekali. Orang ini berpakaian sangat mirip dengan biksu berdarah, Zhuang Zhenghe, yang ditemui Xiao Chen di wastelen reruntuhan surgawi di masa lalu. Kemiripan ini membuat Xiao Chen tertarik. Awalnya, dia mengira itu hanya lalat kecil dan bermaksud untuk dengan santai meremasnya sampai mati. Sekarang, dia berubah pikiran dan bersiap untuk mengikutinya untuk melihat dari mana orang ini berasal. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Azure menghancurkan kuil Leiyin kecil, tanah suci Buddha di lautan berbintang surgawi. Itu tidak ada lagi, dan murid sekte Buddha relatif jarang. Biksu kecil ini sebelum Xiao Chen tidak lemah, martial sage tingkat Grandmaster. Keahliannya dalam bersembunyi juga cukup bagus. Jika bukan karena ketajaman sense spiritual Xiao Chen, dia tidak akan menemukan orang ini. Biksu kecil itu bergerak dengan sangat cemas di permukaan air seolah-olah dia menemukan ada sesuatu yang salah. Sesekali, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Namun, mengingat perbedaan dalam kultivasi, jika Xiao Chen ingin bersembunyi, bagaimana biarawan kecil itu bisa menemukannya? Saat Xiao Chen mengejar, dia sangat berhati-hati. Setelah mengikuti biksu kecil itu selama lebih dari 500 km, sepertinya mereka akan meninggalkan batas Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen mulai merasa ragu.
Mungkinkah dia terlalu memikirkan ini, dan ini hanya seorang kultivator lepas yang lewat? Saat Xiao Chen menanyai dirinya sendiri, biksu kecil itu tiba-tiba melesat pergi dan mendarat di depan sebuah pulau. Segera, beberapa ahli yang mengenakan pakaian serupa terbang keluar dari pulau dan menerima biksu kecil itu. Xiao Chen mengeluarkan peta laut dan meliriknya sebelum berpikir keras. Pulau ini adalah Pulau Api Hitam. Sebelum 3 tanah suci pergi, itu adalah pulau satelit terbesar di Pulau Bintang Surgawi. Setelah 3 tanah suci pergi, faksi-faksi besar terdekat segera menduduki pulau-pulau satelit dengan sumber daya di sana. Pulau di hadapannya ini tidak terkecuali. Berdasarkan situasinya, faksi yang menduduki Pulau Api Hitam tampaknya adalah orang-orang yang mengenakan pakaian murid Sekte Buddha, yang tampaknya agak aneh. Mungkinkah seseorang telah memperoleh warisan dari kuil Leiyin kecil dan sedang bersiap untuk membangunnya kembali? Xiao Chen berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dengan mengikuti seekor lalat kecil, dia akan secara tidak sengaja menemukan rahasia seperti itu. Para biksu lain sudah membawa biksu kecil itu pergi, jadi Xiao Chen tidak bisa terus mengikuti. Namun, dia merasa agak tertarik dengan pulau satelit ini. Pulau Api Hitam bukanlah pulau yang tertutup. Itu memiliki pelabuhannya sendiri, dan asosiasi pedagang bahkan datang untuk membeli Black Flame Rocks. Ada juga orang biasa dan nelayan, yang melaut. Menyelinap tidak akan sulit. Xiao Chen menghindari deteksi, tidak menyebabkan keributan saat dia mendarat di pulau satelit. Begitu dia mendarat, dia merasa bahwa suasana di pulau itu agak aneh. Pulau ini berukuran di atas rata-rata. Selain kota api hitam terbesar, ada beberapa kota kecil dan desa. Dia samar-samar merasakan setidaknya 1 juta orang di pulau satelit ini jika dia termasuk orang-orang biasa. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan menemukan keberadaan kuil di berbagai desa dan kota. Kemudian, ada kuil megah yang dibangun di beberapa gunung tinggi. Kuil-kuil ini memiliki banyak pemuja yang datang tanpa henti, menyalakan dupa, semua orang biasa yang datang berdoa dan mencari kedamaian. Dia juga samar-samar merasakan jaring tak berbentuk yang menyelimuti seluruh pulau api hitam. Perasaan itu tak terlukiskan, jaring itu tersembunyi dengan sangat baik, sehingga sulit bagi siapapun untuk memperhatikannya. Jika bukan karena energi mental Xiao Chen telah berubah seluruhnya menjadi energi sihir yang lebih murni, dia tidak akan mendeteksinya. Saat sense spiritualnya memindai tempat itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, masalahnya seharusnya ada di kuil-kuil yang ada di mana-mana ini. Xiao Chen memusatkan pandangannya pada sebuah kuil di puncak gunung yang tinggi. Banyak orang di gunung yang terjal itu tampak seperti semut saat mereka menuju ke kuil. Dia mengaktifkan seni pengembalian yayasan dan secara tak terbatas menurunkan kultivasinya. Sekarang, dia tampak seperti orang biasa. Seorang kaisar bela diri tidak akan dapat menemukannya bahkan jika seseorang datang. Kemudian, dia melayang ke kaki gunung dan dengan santai bergabung dengan orang banyak yang menuju ke kuil untuk berdoa memohon berkah. Jalan gunung itu sangat terjal. Semua orang yang datang untuk berdoa memohon berkah terengah-engah. Seorang lelaki tua yang tampak seperti penebang kayu berjalan di samping Xiao Chen. Orang tua ini sudah sangat tua dan tampak kesulitan berjalan. Orang tua ini menjadi ceroboh dan hampir jatuh. Xiao Chen dengan cepat mengulurkan tangannya dan membantunya. Penebang kayu berhenti sejenak untuk mengatur napas sebelum berkata kepada Xiao Chen, "Terima kasih, anak kecil. Apakah Anda di sini untuk memuja Buddha juga?" "Tidak, saya orang luar. Saya pernah mendengar bahwa kuil Black Flame Island sangat efektif, dan saya di sini untuk bergabung dengan keaktifan." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia membantu lelaki tua itu ke samping. Kemudian, dia mengeluarkan sekantong air dan menyuruh lelaki tua itu beristirahat sebentar. Penebang kayu meneguk air dan tersenyum. "Berdasarkan penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti seorang Buddhis. Anda memang orang luar." Petik 2. Xiao Chen melihat banyak orang di sini untuk menyembah Buddha. Kemudian, dia dengan santai bertanya, "Kuil apa ini? Saya ingin tahu Buddha mana yang disembah di sini." Penebang kayu menjawab dengan jujur, "Tentu saja, itu adalah Buddha Amitayus dan para bodhisattva, Raja Kebijaksanaan, dan Arhat di bawahnya. Di depan adalah kuil esensi surgawi, dan patung bodhisattva Manjusri ada di sana. Itu adalah bodhisattva agung dengan kekuatan tak terbatas, bodhisattva yang dipuja hampir semua orang di Pulau Api Hitam kami." Catatan TL, Buddha, Bodhisattva, Raja Kebijaksanaan, dan Arhat adalah berbagai tingkat untuk naik ke Buddha di faksi Buddhis tertentu. Para Buddha jelas adalah mereka yang telah mencapainya. Bodhisattva adalah sesuatu seperti Prabuddha, tergantung pada faksi Buddhis.
itu bisa berarti seseorang di jalan untuk menjadi seorang Buddha atau seseorang yang hampir sampai di sana dengan sesuatu yang masih menghalangi dia untuk menjadi seorang Buddha. Mungkin ada beberapa versi lain juga. Raja kebijaksanaan biasanya direpresentasikan sebagai dewa murka yang berfungsi sebagai wali. Arahat adalah orang-orang yang memperoleh wawasan tentang sifat sejati keberadaan dan mencapai nirwana, awal dari kebudaan, tetapi dengan ketidaksempurnaan dalam pencapaiannya. Sekali lagi, interpretasi dari keempat level ini berbeda dengan faksi atau sekte. Catatan TL, Buddha Amitayus adalah Buddha kehidupan tanpa batas. Catatan TL, Bodhisattva Manjusri adalah Bodhisattva kesadaran yang tajam. Buddha Amitayus juga adalah Buddha Amitabha. Ketika kuil Leiyin kecil masih ada, murid-muridnya adalah pengikut Buddha ini. Sebelum Kaisar Azure menghancurkan kuil minor Leiyin, ada banyak penganut Buddha khusus ini. Bahkan hingga saat ini, fondasi yang kuat untuk memuja Buddha ini masih ada di lautan berbintang surgawi. Catatan TL, Buddha Amitabha adalah Buddha dari surga barat, atau Buddha yang penyayang. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya tebakanku benar. Seseorang telah memperoleh warisan kuil Leiyin kecil dan berniat untuk membangun kembali tanah suci sekte Buddha. Namun, nama tersebut diubah karena tidak ingin terlalu menarik perhatian. Anak muda, jika Anda tidak memiliki hati yang tulus, sebaiknya Anda tidak datang untuk menyampaikan keinginan Anda kepada Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri tidak akan mendengarkan keinginan Anda jika itu masalahnya. Orang tua itu mengembalikan kantong air ke Xiao Chen dan melanjutkan perjalanannya. Xiao Chen mengambil kembali kantong air itu, merasa penasaran. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Pulau Api Hitam semua menerima kehadiran Sekte Buddha dalam waktu yang begitu singkat dan menjadi orang percaya yang saleh? Dia segera menuju ke kuil esensi surgawi di puncak gunung dengan langkah besar. Para biksu yang berjaga di depan kuil semuanya ahli dalam seni bela diri. Namun, mereka tidak menghentikannya. Xiao Chen melompat ringan dan membersihkan kerumunan besar. Segera, dia tiba di dalam aula di halaman dalam. Ketika dia melihat patung Bodhisattva di aula, dia terkejut dan sangat gelisah. Bagaimana ini Bodhisattva Manjusri? Betapa tak tahu malu. Asap dupa tercium di seluruh aula. Semua orang beriman yang saleh berlutut di atas sajadah dan bersujud dalam ibadah. Namun, Xiao Chen, yang tersembunyi di sudut, menunjukkan ekspresi gelap saat dia menatap patung emas, Manjusri Bodhisattva, di depan. Orang yang digambarkan patung itu memiliki ekspresi bermartabat dengan senyum di wajahnya. Setiap tangan menunjukkan segel tangan yang berbeda, satu untuk segel tangan bunga teratai dan yang lainnya untuk segel tangan mudra. Keduanya adalah segel tangan Buddhis yang terkenal. Segel satu tangan melambangkan penguraian ajaran Buddha, mengisi mulut dengan kata-kata seperti air di sungai dan membuat bunga mekar di mana-mana. Segel satu tangan tampak seperti sedang memegang bunga, tersenyum pada keduniawian kehidupan dan melihat melalui dunia yang ramai untuk melihat alam kosongnya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Manjusri Bodhisattva ini kecuali wajahnya. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia hanya tersenyum dingin. Wajah ini bukanlah wajah Bodhisattva Manjusri tetapi wajah Zhuang Zhenghe. Xiao Chen memiliki ingatan yang baik. Kultivator lepas yang memburunya di wastelen reruntuhan surgawi dan menurunkannya ke keadaan yang menyedihkan meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Skema yang bagus, menggunakan fondasi yang telah diletakkan kuil minor Leiyin untuk secara langsung menyerap kekuatan iman. Xiao Chen mendorong tanah dan terbang ke balok atap. Kemudian, dia melihat ke bawah sambil perlahan membuka mata surgawi. Dia melihat bahwa setelah banyak orang percaya bersujud dalam ibadah, tubuh mereka mengeluarkan energi hijau tak berbentuk. Kemudian, seperti ngengat pada nyala api, semua energi ini berkumpul di sekitar patung emas itu. Senyum di patung itu menjadi semakin menyeramkan di mata Xiao Chen, seperti senyum monster yang memakan otak dan sumsum manusia. Setelah memasuki pemikiran yang mendalam, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan isapan muncul. Helai energi hijau terbang ke genggamannya, mereka semua adalah kekuatan iman. Ketika dia mengisapnya ke dalam mulutnya, dia segera merasa segar, dan seluruh tubuhnya rileks seolah-olah tulangnya telah menjadi lunak. Beberapa suara muncul di kepala Xiao Chen secara bersamaan. Beberapa dari suara-suara ini meminta kedamaian, beberapa untuk kesehatan. Ini semua adalah doa orang-orang beriman. Xiao Chen memejamkan matanya dan mencerna kekuatan iman ini. Kemudian, dia berpikir dalam hati, kekuatan keyakinan ini tidak dapat diubah secara langsung menjadi kultivasi. Itu membutuhkan teknik rahasia terlebih dahulu. Saat Xiao Chen hendak menutup mata surgawinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, lautan hitam kepahitan di balik patung emas itu.
Setiap kali patung emas itu menyerap setetes kekuatan iman, setetes hitam kepahitan jatuh ke laut hitam. Xiao Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti. Kemarahan muncul di wajahnya. Yang terjadi adalah patung emas itu menyaring informasi doa dari kekuatan iman, menghilangkannya dan hanya menyisakan kekuatan iman yang paling murni. Iman itu dua arah. Seseorang beriman dan beribadah, mempersembahkan dupa dan doa, pihak lain harus mendengarkan doa. Bahkan jika pihak lain tidak memenuhi setiap doa, setidaknya mereka harus menjawab yang mendesak. Namun, kelompok orang ini memperlakukan doa orang biasa seperti sampah, membuang doa, hanya menyimpan kekuatan iman untuk diri mereka sendiri. Ini seperti bandit, merampas hanya untuk diri sendiri dan mencuci otak orang lain. Namun, mereka berperilaku seperti mereka adalah makhluk yang sangat lurus. Ketika Xiao Chen melihat orang-orang percaya saleh yang masih mengalir di belakang, dia merasa agak sedih dan diejek. Kemudian, dia menutup mata surgawi, dan pemandangan aneh itu menghilang, diganti dengan pemandangan aslinya. Dupa berhembus, dan aula besar yang dipenuhi orang tampak khusyuk dan bermartabat. Sekarang, Xiao Chen yakin bahwa orang di balik masalah Pulau Api Hitam adalah Zhuang Zhenghe. Jika tidak, kuil-kuil tidak akan memiliki patung dirinya. Sekarang, dia perlu menyelesaikan masalah lain, mengapa biksu berdarah menargetkan Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen memilah emosinya sendiri, lalu terbang diam-diam, menuju kota api hitam. Kuil Sens yang tercerahkan, kuil terbesar di seluruh Pulau Api Hitam, ada di sana. Dupa tumbuh lebih subur di sana, dan memiliki lebih dari 100 kali lebih banyak penyembah yang hadir. Segera, pemandangan tembok kota yang megah memasuki mata Xiao Chen. Kota itu dijaga ketat oleh para pembudidaya botak yang mengenakan jubah biksu. Dia juga merasakan dua martial sage tingkat Grandmaster di tembok kota. Menyembunyikan kultivasinya dengan Foundation Returning Art, Xiao Chen berhasil memasuki kota. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan lokasi kuil Indera tercerahkan. Kuil Indera tercerahkan tampak megah dan indah, agak mencengangkan. Setelah mendaki lebih dari 1000 langkah, Xiao Chen memasuki kuil. Kali ini, patung emas di tengah aula bukanlah Bodhisattva Manjusri melainkan Buddha Amitabha. Sisi-sisinya memiliki patung 8 Bodhisattva. 32 Raja Kebijaksanaan dan 108 Arhat ditempatkan di berbagai lokasi kuil untuk disembah orang, ekspresi mereka sangat ganas. Tentu saja, ini bukan patung Buddhis yang sebenarnya, mereka hanya palsu dengan wajah berubah. Xiao Chen tidak perlu membuka mata surgawi untuk membayangkan betapa kentalnya kekuatan iman di sini. Hanya dengan mata fisiknya, dia sudah bisa melihat lingkaran cahaya yang tidak jelas di sekitar patung Buddha Amitabha di tengah aula, yang membuatnya tampak lebih bermartabat dan menginspirasi orang lain untuk menyembahnya. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, hatinya tenggelam. Biksu berdarah, Zhuang Zhenghe, bukanlah kepala sekte Buddhis yang misterius ini. Pemimpin yang sebenarnya haruslah orang yang digambarkan oleh Buddha Amitabha di tengah aula. Zhuang Zhenghe hanyalah salah satu dari 8 bodhisattva. Penolong, karena kamu sudah berada di kuil perasaan tercerahkan, mengapa kamu hanya berdiri di luar dan tidak masuk? TL Note, benefaktor adalah bagaimana biksu Buddha berbicara kepada orang biasa. Seorang biksu tua yang agung dengan penampilan yang baik hati berjalan dari aula besar, menuju Xiao Chen. Xiao Chen menilai orang ini dan langsung terkejut. Kekuatan biksu tua ini sangat mengesankan. Biksu tua ini sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan kecil dengan ribuan cincin halo pada dirinya. Ada juga lautan emas kepahitan di belakangnya. Saat dia berdiri di aula, dia memberi Xiao Chen perasaan tidak terduga. Sejak datang ke sini, Xiao Chen menyadari bahwa faksi ini tidak sederhana. Dia tidak ingin membuat musuhnya khawatir, jadi dia berkata dengan tenang, tidak ada alasan sebenarnya untuk itu. Saya mendengar dari teman saya bahwa umat Buddha bermunculan di Black Flame Island, dan saya di sini untuk bergabung dalam kemeriahannya. Saya hanya dikejutkan oleh patung Buddha di aula dan belum pulih akal saya. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, saya rasa tidak. Biksu tua ini merasa bahwa penolong memancarkan aura kematian yang kuat. Dosa telah membebani Anda, dan Anda tidak berani mengunjungi Buddha secara langsung. Selama Anda maju selangkah lagi, Anda akan dapat berbalik dan kembali ke pantai, menghapus dosa-dosa Anda. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti, saya khawatir jika saya mengambil langkah ini, saya tidak akan bisa kembali lagi. Beberapa prinsip misterius sedang bekerja di aula besar ini. Xiao Chen tidak begitu kurang kesadaran bahwa dia baru saja akan masuk. Biksu tua itu menunjuk ke aula, pada banyak orang biasa yang berlutut di depan patung Buddha. Dia bertanya, penolong, mengapa Anda mengatakan ini? Tidakkah kamu melihat ekspresi damai dari semua orang percaya ini?
Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganku? Saya berlumuran darah dan tidak pernah berpikir untuk mencucinya. Senyum biksu tua itu tidak memudar. Dia berkata, sepertinya hati dermawan dipenuhi dengan banyak beban. Bagaimana kalau Anda masuk dan berbicara dengan biksu tua ini tentang mereka? Mungkin saya bisa membantu Anda mengatasi kesulitan Anda. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia dengan tenang menjawab, bagaimana kalau hari lain? Aku sudah agak lelah. Setelah itu, Xiao Chen pergi. Biksu tua itu tidak berusaha membuatnya tetap tinggal, dia mengakhiri dengan salam, semoga Sang Buddha melindungi kita, dan menyuruhnya pergi. Catatan TL, semoga Sang Buddha melindungi kita, atau Buddha penyayang, adalah sapaan yang sering digunakan oleh para biksu. Hanya ketika Xiao Chen jauh, senyum lelaki tua itu menghilang. Kemudian, dia memanggil seorang beku pemula muda dan berkata, kirim seseorang untuk mengawasinya. Kemudian, beritahu Bodhisattva Manjusri bahwa Raja Naga Azure Xiao Chen ada di sini. Setelah meninggalkan aula, Xiao Chen terburu-buru. Dia tahu bahwa identitasnya terungkap, dilihat oleh orang tua itu. Masalah Pulau Api Hitam ini lebih rumit dari yang dipikirkan Xiao Chen. Dia agak impulsif memasuki pulau ini dengan begitu ceroboh. Setelah keluar dari gerbang kota, Xiao Chen terbang ke udara dan dengan cepat mencoba meninggalkan pulau itu. Dia terus merasa bahwa ada sesuatu yang menakutkan tentang Pulau Api Hitam ini, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia hendak meninggalkan pulau itu, sebuah lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul di depannya dan menutupi seluruh langit. Anjuran Buddhis yang tak terbatas bergema di seluruh tempat itu, membabarkan kitab suci. Awan bergolak, dan patung Buddha raksasa menghalangi jalan Xiao Chen. Itu adalah tubuh Dharma emas Bodhisattva Manjusri. Saat tubuh Dharma emas ini memblokir bagian depan seperti gunung, Xiao Chen tampak sekecil semut. Penolong Xiao, kita bertemu lagi, tubuh Dharma emas raksasa berbicara, suaranya nyaring dan bergemuruh. Setiap suku kata mengguncang hati sampai ke intinya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Zhuang Zhenghe, untuk berpikir bahwa setelah tidak melihatmu selama 2 atau 3 tahun, kamu berhenti menjadi biksu berdarah dan menjadi seorang bodhisattva. Ini benar-benar perbedaan yang luar biasa, sangat mengejutkan. Zhuang Zhenghe tertawa dan berkata, tidak peduli apa, itu masih tidak ada bandingannya dengan benefaktor Xiao. Di usia yang begitu muda, Anda telah menyebarkan nama Raja Naga Azure ke seluruh alam Kunlun. Sekarang, ketenaranmu bahkan telah mencapai seluruh dunia samudera. Xiao Chen tidak ingin melanjutkan omong kosong apapun. Dia berkata langsung, dendam antara kamu dan aku relatif kecil. Katakan dengan jujur, mengapa Anda mengirim orang ke Pulau Bintang Surgawi saya? Tubuh Dharma emas menjawab dengan suara tegas, tentu saja, ini adalah untuk menyebarkan ajaran sekte Buddhis saya, untuk menyelamatkan masa dari api penyucian makanan dan mengembalikan mereka kepada Buddha. Xiao Chen berkata dengan dingin, sepertinya dendam ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Tubuh Dharma emas berkata, itu belum tentu benar. Selama Anda memiliki hati untuk Buddha, Bodhisattva ini secara pribadi dapat memurnikan Anda. Anda bisa menjadi pelindung Buddha saya. Xiao Chen tidak ingin bertarung dengan orang ini di atas Pulau Api Hitam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sosoknya melintas saat dia bersiap untuk menjalankan blokade. Zhuang Zhenghe tersenyum dingin, tubuh darmik emasnya menghasilkan senyum sinis. Tanpa aku harus pergi mencarimu, kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Sekarang kamu berpikir untuk pergi, sudah terlambat. Tubuh Dharma emas seperti gunung melemparkan serangan telapak tangan. Semua patung Bodhisattva Manjusri yang tersebar di seluruh Pulau Api Hitam mengirimkan untaian kekuatan keyakinan murni menuju tubuh Dharma emas di udara. Lingkaran cahaya di belakang tubuh Dharma emas menjadi lebih jelas. Kekuatannya segera meningkat menjadi kaisar kuasi penyempurnaan. Saat telapak tangan besar itu bergerak keluar, Xiao Chen tidak bisa menghindar atau bersembunyi. Pukulan telapak tangan ini memukulnya, menjatuhkannya kembali dengan ledakan, dan menyebabkan dia menabrak gunung. Bang! Saat berada di reruntuhan gunung, Xiao Chen memadatkan Azure Dragon Battle Armor dan terbang keluar. Saat dia melihat tubuh Dharma emas di udara, dia memasuki pemikiran yang dalam. Hukum surgawi di balik serangan telapak tangan ini sangat luas. Ketika dia membandingkannya dengan kaisar kuasi penyempurnaan yang dia temui sebelumnya, mereka serupa dalam hal kepadatan dan luasnya. Namun, dalam hal kemurnian, mereka jauh dari sebanding dengan ahli Istana Naga Surgawi Laut Timur di sisi Leng Shaofan. Jika ahli Istana Naga Laut Timur itu telah memukul Xiao Chen dengan serangan telapak tangan, Xiao Chen akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, tidak dapat menghindari serangan kedua. Tubuh Dharma emas hanyalah cangkang kosong. Itu memiliki kuantitas yang cukup,
tetapi kualitasnya jauh dari memadai. Di belakang, ini masuk akal. Menggunakan kekuatan keyakinan untuk berkultivasi adalah praktik yang korup. Jika tidak, tingkat peningkatan seperti itu hanya akan menantang surga. Saat ini, Zhuang Zhenghe menunjukkan kultivasi yang sangat kuat. Namun, kecakapan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak lebih tinggi dari Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meregangkan dirinya, tubuhnya berderak. Pola pada Azure Dragon Battle Armor memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Zhuang Zhenghe, apakah Anda pikir Anda dapat memblokir saya seperti itu? Pikiran itu terlalu naif. Bab 1115, Perbedaan Mutlak dalam Kekuatan. Biksu tua ini membiarkanmu kembali ke tanah suci reruntuhan surgawi. Hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Seorang biksu botak yang memancarkan aura jahat berjalan keluar dari tubuh Dharma Mas. Ini adalah biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Melihat bahwa serangan telapak tangannya gagal menimbulkan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak bisa lagi berdiri diam dan mengungkapkan tubuh aslinya. Lingkaran cahaya merah muncul di belakang Zhuang Zhenghe. Di bawah lingkaran cahaya ini, tubuh Dharma Emas yang menjulang perlahan mulai berubah menjadi ilusi. Namun, Zhuang Zhenghe sendiri tetap sangat solid. Semua kekuatan tubuh Dharma Emas Bodhisattva Manjusri mengalir ke tubuhnya. 2 tahun lalu, Zhuang Zhenghe sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dalam 2 tahun sejak itu, kultivasinya melonjak pesat dengan mengandalkan kekuatan iman yang diperoleh secara paksa. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Mengingat Zhuang Zhenghe bertempur di atas Pulau Api Hitam, bersama dengan penyembahan lebih dari 1 juta orang percaya, ia dapat meningkatkan kultivasinya menjadi kaisar kuasi penyempurnaan. Saat Xiao Chen berdiri di udara, 8 naga listrik yang tidak jelas muncul di sekitarnya. Dia tidak berniat untuk bentrok langsung. Dia masih mencari kesempatan untuk meninggalkan pulau ini. Bertarung dengan Zhuang Zhenghe di Black Flame Island akan seperti melawan seorang penipu. Banyak kuil terus memberinya kekuatan iman. Meskipun hukum surgawinya tidak cukup padat, dia tidak perlu khawatir akan melelahkannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Zhuang Zhenghe membentuk segel tangan bunga teratai dan menunjukkan senyum sinis. Banyak bunga bodi merah melayang di udara, terlihat sangat aneh. Kemudian, ia membentuk segel tangan mudra yang sama dengan patung Bodhisattva Manjusri dengan tangan kanannya. Sebuah pohon bodi yang tampaknya mencakup kedalaman dan kebijaksanaan alam semesta muncul di belakangnya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berteriak, Xiao Chen, kamu berlumuran darah, ternoda olehnya. Jiwa-jiwa yang menderita yang tak terhitung jumlahnya mati di tanganmu. Apakah kamu tahu seberapa berat dosamu? Petik 2. Saat Zhuang Zhenghe mengatakan ini, jumlah lingkaran halo merah terus meningkat. 3.000 lingkaran cahaya berlapis satu sama lain, menyebabkan kata-kata yang tiba-tiba ini menghantam Xiao Chen seperti tongkat yang mengenai kepalanya sebagai teguran. Udara berdengung saat semua bunga bodi merah yang melayang di udara mekar dengan pikiran. Ketika nasihat Buddhis mencapai telinga Xiao Chen, darah keluar dari sudut bibirnya meskipun dirinya sendiri. Namun, pikirannya tetap jernih dan matanya bersemangat. Nasihat Buddhis yang dapat menyucikan setan ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Hanya gelombang suara yang melukainya. Meski begitu, kerusakannya kecil. Zhuang Zhenghe tidak menyangka Xiao Chen akan membalas dengan serangan telapak tangan. Bulan yang cerah membubung dari belakang Xiao Chen, terang seperti api. Ketika Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan, itu berisi darah panas dan aspirasi yang tinggi, mengumumkan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Pukulan telapak tangan ini menghancurkan semua bodi merah yang melayang di langit menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti hujan merah yang jatuh. Zhuang Zhenghe berkata dengan senyum dingin, kamu ingin berbenturan secara langsung. Baik oleh saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan mutlak dalam kekuatan. Gunung dan sungai yang menyerang Buddha. Menghadapi serangan telapak tangan Xiao Chen yang sangat kejam, Zhuang Zhenghe melompat dan menyerang, membalas dengan serangan telapak tangannya sendiri. Ketika Zhuang Zhenghe mengirimkan serangan telapak tangannya, itu membungkus suatu area dan menggerakkan gunung dan sungai, menyebabkan gunung bergerak dan lautan terbalik, menggerakkan kekuatan dunia. Zhuang Zhenghe mengeluarkan kekuatan penuh dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Puncak, menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan iman yang tak terbatas mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, membuat serangan telapak tangan ini semakin kuat. Kedua telapak tangan bentrok di udara, mencoba untuk saling mengalahkan dengan kekuatan. Xiao Chen tidak takut bentrok langsung dengan orang seperti ini, orang yang kultivasinya hanyalah fasad. Lebih jauh lagi,
dia juga memiliki kelebihan dari tubuh fisiknya, dan dia bahkan belum menggambar Lunar Shadow Saber-nya. Demikian juga, Zhuang Zhenghe merasa sangat percaya diri. Di Pulau Api Hitam ini, kultivasinya untuk sementara dapat mencapai kaisar kuasi kesempurnaan. Dia percaya bahwa ini akan cukup untuk menghancurkan Xiao Chen sampai mati. Terdengar ledakan yang keras. Zhuang Zhenghe merasa seperti dia menabrak papan besi yang sangat keras. Lengannya menjadi mati rasa dan benar-benar kehilangan semua sensasi. Kemudian, retakan muncul di tubuh Dharma Emas di belakangnya. Xiao Chen memuntahkan seteguk besar darah. Kemudian, dia tertawa keras. Itu seperti yang dia harapkan, itu tidak ada artinya. Menggunakan metode yang tidak manusiawi seperti itu untuk meningkatkan kultivasi seseorang menghasilkan kultivasi yang tidak memiliki substansi. Mundur, Zhuang Zhenghe memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia mundur dengan cepat. Energi hukum Xiao Chen terlalu murni. Mengalahkan Xiao Chen dalam satu gerakan tidak mungkin, dia hanya bisa perlahan-lahan membuatnya lelah. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa memberi pihak lain kesempatan seperti itu? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia dengan cepat menggambar Lunar Shadow Saber. Cahaya pedang melonjak seperti naga azure yang keluar dari laut dan menghantam bagian tengah celah di tubuh Dharma Emas. Kakak, tubuh Dharma Emas hancur dalam sekejap, berhamburan ke segala arah. Serangan pedang yang luar biasa ini akurat, cepat, dan terampil. Zhuang Zhenghe, yang dengan panik mundur, tidak bisa memblokirnya sama sekali. Kultivasi Zhuang Zhenghe mengalami kemunduran. Tanpa tubuh Dharma Emas untuk memberinya kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, dia seperti balon udara yang bocor. Zhuang Zhenghe dengan cepat kembali menjadi kaisar kuasi kesempurnaan besar. Namun, Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Tepat setelah serangan pedangnya, dia melanjutkan dengan serangan telapak tangan dari tangan kirinya. Mawar merah multiflora menyebarkan kesedihan. Kematian 1000 tahun, hanya berbicara tentang kesedihan dan bukan kegembiraan. Tanpa sejumlah besar kekuatan iman yang melindungi Zhuang Zhenghe, serangan telapak tangan ini menyebabkan luka parah di seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menabrak gunung seperti bola. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Dia tampak sangat tenang, tidak mengikuti untuk menekan serangannya. Biasanya, dia akan terus memukuli lawannya saat mereka jatuh. Alasan pengekangannya tidak lain adalah keanehan pulau ini. Dia belum sepenuhnya menghancurkan tubuh Dharma Emas, dengan demikian, itu bisa direformasi. Xiao Chen mendorong tanah dan pergi dengan cepat. Selama dia bisa mencapai permukaan air, dia bisa menggunakan mahkota Raja Laut. Dengan itu, dia tidak akan takut pada ancaman yang lebih besar. Makhluk jahat, kamu bisa lupa pergi. Tiba-tiba, ada teriakan keras lainnya. Sebuah gambar Buddha bahkan lebih besar dari Zhuang Zhenghe muncul, mengungkapkan hanya setengah tubuhnya di tengah cahaya Buddha yang tak terduga dan menutupi seluruh pulau. Kemudian, ia melihat ke bawah dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Chen. Xiao Chen merinding, dan semua rambutnya berdiri. Dia membentangkan sayap kebebasan dan terbang ke depan dengan tergesa-gesa. Ketika tangan raksasa itu hendak menangkapnya, dia berhasil melintasi batas Pulau Api Hitam. Perasaan aneh itu menghilang. Ketika Xiao Chen mendarat di permukaan air dan melihat ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu adalah rupang Buddha dari Buddha Amitabha. Dengan hanya setengah tubuhnya, itu sudah memancarkan kekuatan Buddha tertinggi. Tidak heran dia terus merasa ada sesuatu yang salah saat dia melangkah ke Pulau Api Hitam. Patung Buddha ini menjaga seluruh pulau di bawah pengawasan. Ini adalah sesuatu seperti formasi besar sekte. Itu menggunakan kekuatan keyakinan untuk menghasilkan gambar Buddha Amitabha ini untuk melindungi pulau. Untungnya, sepertinya patung Buddha ini terbatas di Pulau Api Hitam. Lebih jauh lagi, setiap aktivasi mungkin menghabiskan banyak sumber daya, jika tidak, diragukan apakah Xiao Chen bisa pergi atau tidak. Aku harus memikirkan cara untuk mengusir faksi ini dari pulau ini. Itu menimbulkan terlalu banyak bahaya bagi Pulau Bintang Surgawi, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri saat dia berbalik dan terbang ke Pulau Bintang Surgawi. Tanda pisah. Di Pulau Api Hitam, Zhuang Zhenghe keluar dari reruntuhan. Dia membentuk segel tangan, dan gambar Buddha kolosal di udara mengirimkan cahaya Buddha yang bermartabat. Setelah itu, bunga teratai muncul di bawah kaki Zhuang Zhenghe, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat turun dari udara. Itu adalah biksu tua yang ditemui Xiao Chen. Saat dia berjalan, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Dia masih berhasil melarikan diri. Zhuang Zhenghe menjawab setelah beberapa pemikiran, Pulau Bintang Surgawi ini adalah tulang yang sangat sulit untuk ditelan. Awalnya, ada Seven Distinguished Dragon Marquise yang menonton, jadi sulit untuk bergerak.
Sekarang, Xiao Chen telah kembali. Dia akan bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Kami sudah terpapar. Haruskah kita pergi? Biksu tua itu bertanya. Zhuang Zhenghe melambaikan tangannya dan menjawab dengan jijik, ini hanya masalah kecil. Kenapa harus begitu takut? Hanya terus berkembang di sini. Laut Barat Lautan Berbintang Surgawi adalah tempat terbaik bagi kita untuk menyebarkan agama Buddha. Selanjutnya, kita harus mendapatkan Pulau Bintang Surgawi. Apakah itu membutuhkan waktu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, kita harus mendapatkannya. Lalu, Xiao Chen, tidak perlu takut padanya. Akankah dia berani kembali ke Pulau Api Hitam? Lain kali dia datang, langsung saja aktifkan Amitabha Buddha. Dia akan bisa datang tetapi tidak pernah pergi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Jika dia tidak menjadi kaisar bela diri dalam beberapa tahun, dia akan mati lebih awal. Di mana dia akan menemukan waktu untuk mengganggu kita? Zhuang Zhenghe berkata tanpa ekspresi saat niat membunuh melintas di matanya. Tanda pisah. Xiao Chen bergegas pergi saat dia merawat luka-lukanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia menemukan Mo Chen dan Lan Shaobai mengambil alih salah satu pulau satelit yang diduduki oleh Seven Distinguished Dragon Marquises. Bagaimana itu? Apakah Anda menangkap orang itu? Tanya Lan Shaobai setelah menyapa Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya kehilangan dia, tetapi saya membuat penemuan lain. Setelah keduanya mendengar pengalaman Xiao Chen, itu mengejutkan mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka faksi mengerikan seperti itu disembunyikan di pinggiran Pulau Bintang Surgawi, faksi yang lebih sulit untuk dihadapi daripada 7 Marquise naga terhormat. Bagaimanapun, penjaga lama Raja Laut, 7 Marquise berwarna, memiliki markas besar mereka sangat jauh dari Pulau Bintang Surgawi. Jika tidak ada yang besar, 7 Marquise berwarna tidak akan muncul secara pribadi. Lan Shaobai berkata dengan sedikit kecewa, aku sudah lama memperhatikan Pulau Api Hitam. Aku sedang memikirkan kapan kita bisa merebutnya kembali. Ketika kita melakukannya, Mo Chen akan memiliki tempat untuk membangun paviliun pemurnian. Sekarang, sepertinya itu adalah sesuatu yang jauh. Mo Chen dengan hati-hati memikirkan kata-kata Xiao Chen. Kedua pria itu dipenuhi dengan antisipasi dari apa yang dia katakan, untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh informasi tentang sekte Buddhis dan menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Setelah beberapa saat, Mo Chen memandang Xiao Chen dan berkata, tebakanmu seharusnya benar. Seseorang di faksi ini pasti telah mendapatkan warisan kuil minor Lei Yin. Saat itu, kuil Lei Yin kecil mengambil jalan jahat. Mereka dengan paksa memurnikan orang-orang biasa dan hanya mengumpulkan kekuatan iman, berperilaku seperti bandit. Itulah mengapa Kaisar Azure memimpin gerbang naga untuk menghancurkan mereka. Cara mereka menyebarkan agama mereka sama dengan apa yang kamu lihat di Black Flame Island. Mereka menggunakan gambar dari berbagai tokoh Buddha utama tetapi bertukar penampilan mereka sendiri ketika membuat patung. Beberapa tanah suci memiliki catatan tentang ini. Xiao Chen merasa sangat ingin tahu tentang sekte Buddha. Ketika dia berada di 9 lapisan api penyucian, dia secara pribadi melihat Bodhisattva Sitigarbha, seorang bodhisattva kuno yang bonafit. Bahkan setelah berdarah selama 10.000 tahun, sosok Buddhis itu belum selesai. Meskipun tanpa kepala, Bodhisattva Sitigarbha masih memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Chen secara pribadi mengalaminya sendiri dan dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya Bodhisattva Sitigarbha ketika dia masih hidup. Melihat bahwa Mo Chen memiliki pengetahuan tentang ini, dia mengungkapkan keraguannya. Setelah Mo Chen mendengar keraguan Xiao Chen, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak Xiao Chen, aku khawatir kamu akan kecewa. Yang saya tahu hanya menggores permukaan. Selama zaman abadi, tokoh-tokoh Buddhis ini sekuat penggarap abadi. Bahkan ada alam Buddha. Namun, ketika zaman abadi dihancurkan, tokoh-tokoh Buddha menghilang, bersama dengan alam Buddha. Semua ini tetap menjadi misteri. Adapun Bodhisattva Sitigarbha, dia pasti ada tanpa keraguan. Namun, itu tidak begitu misterius. Sosok Buddhis mirip dengan patung dewa yang didirikan oleh ras dewa, namun, mereka bahkan lebih kuat. Bab 1116, Kejutan yang Menyenangkan. Sebenarnya, kuil Lei Yin kecil tidak memiliki banyak hubungan dengan sekte Buddhis dari zaman abadi. Mereka hanya menggunakan metode sekte Buddhis untuk menyerap kekuatan iman, melanjutkan sarana kultivasi Buddhis. Petik 2. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia sedikit mengerti. Jadi, dia mengajukan pertanyaan yang lebih praktis. Apakah ada kelemahan dari metode menyerap keyakinan ini? Untuk saat ini belum ada. Nanti, ketika saya kembali, saya akan memeriksa teks-teks kuno yang kita miliki tentang ini, jawab Mo Chen dengan agak meminta maaf.
Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak ada terburu-buru. Aku akan menemani kalian berdua sebentar. Jadi, ketiganya terus berupaya mengklaim pulau-pulau satelit. Mereka mengobrol saat bepergian. Lan Xiaobai menjelaskan situasi Pulau Bintang Surgawi selama 1 tahun terakhir ini secara rinci kepada Xiao Chen. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Mengingat bakat Lan Xiaobai, jika Lan Xiaobai tidak mengikutinya, mengingat sumber daya ras Asura dan bakat bawaannya sendiri, dia seharusnya sudah maju ke Kaisar Semu. Adapun Mo Chen, Xiao Chen tidak menyangka dia akan bergegas ke Pulau Bintang Surgawi untuk memenuhi janjinya saat dia maju ke Kaisar Semu. Selama 1,5 tahun terakhir, orang-orang ini telah mengubah gurun yang hancur ini menjadi sesuatu yang baik, mengelolanya dengan tertib. Kadang-kadang, mereka bahkan harus menghadapi pelecehan dari Seven Distinguished Dragon Marquise. Hidup menjadi sulit bagi mereka. Terima kasih, kalian berdua, kata Xiao Chen tulus. Mo Chen tersenyum lembut dalam tanggapan tanpa kata. Ada beberapa kata yang tidak terucap. Tanpa Xiao Chen, tidak akan ada dirinya yang sekarang. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan untuknya, dia bersedia. Lan Xiaobai berkata, tidak perlu mengatakan itu. Jika saya tidak salah menebak, Anda berencana untuk menggunakan Pulau Bintang Surgawi sebagai dasar untuk membangun kembali Gerbang Naga. Sebenarnya, saya agak dipenuhi dengan antisipasi atas ini. Saya ingin melihat sendiri kebangkitan Gerbang Naga di zaman yang berkembang pesat ini. Mo Chen menyela, namun, membangun kembali Gerbang Naga bukanlah sesuatu yang akan terjadi dengan cepat. Kamu harus bersabar. Xiao Chen mengangguk mengerti. Akumulasi sekte tidak dapat dikumpulkan secepat itu. Karena dia memulai dari nol, mendirikan sekte akan sangat sulit. Dia sudah siap secara mental untuk ini. Ketiganya terus mengobrol sebentar. Kemudian, setelah Lan Xiaobai menyelesaikan masalah dan menyerahkannya kepada bawahannya, dia memimpin Xiao Chen kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Ketiganya melewati kota Bintang Surgawi dan tiba di kaki pegunungan. Lan Xiaobai menunjuk ke beberapa puncak yang menjulang tinggi di pegunungan dan berkata, itu adalah Gerbang Naga masa depan. Saya mengubur semua vena roh puncak yang Anda berikan kepada saya di sana. Saat ini, hanya ada beberapa pemuda dengan bakat yang masuk akal. Saya menugaskan tugas mengajar anak-anak kepada Xiao Yu. Alasan utama mengapa ada begitu sedikit murid adalah beban kerjanya yang berat dan kurangnya master lain yang cocok. Adapun Jin Lin, Liu Ke, Xiao Xian, dan Yue Chenxi, saya membuat mereka memusatkan semua perhatian mereka pada kultivasi. Akan sangat disayangkan jika mereka menyia-nyiakan bakat mereka. Namun, sumber daya kita masih terlalu terbatas. Saat ini, bantuan yang dapat diberikan oleh Peak Spirit Veins perlahan-lahan berkurang. Saat kultivasi seseorang meningkat, kecepatan kultivasi yang dihasilkan dari Peak Spirit Veins pasti akan melambat secara bertahap. Kecuali seseorang dapat memperoleh sumber daya dengan tingkat yang lebih tinggi, seseorang hanya dapat membangun akumulasi mereka dari waktu ke waktu. Bagi seorang kultivator jenius, penundaan ini merupakan pukulan besar. Saat keduanya membawa Xiao Chen ke puncak tertinggi, Lan Xiaobai menangkapnya dengan apa yang dilakukan teman-temannya yang lain. Ketika Xiao Chen mendengar semua ini, dia senang. Di luar dugaan, potensi teman-teman lamanya sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Peak Spirit Veins tidak bisa lagi memuaskan mereka. Mereka mungkin sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Ini bagus. Dari semua kekurangan Xiao Chen, sumber daya bukanlah salah satunya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Nanti, kumpulkan semuanya. Saya akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Oh, benar, apa itu? Tiba-tiba, mata Xiao Chen melihat sebuah platform besar di pinggang gunung. Platform ini hancur tanpa bisa dikenali, namun belum ditangani sampai sekarang. Lan Xiaobai melirik dan menjelaskan, itu adalah formasi transportasi. Sebelum 3 tanah suci pergi, mereka menghancurkannya. Jika sudah selesai, kita bisa menggunakannya untuk mengirim kita langsung ke Istana Dewa Bela Diri. Mo Chen tersenyum misterius. Formasi transportasi itu luar biasa. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Mendengar itu, tidak hanya Xiao Chen yang merasa penasaran, tapi Lan Xiaobai juga bingung. Itu hanya formasi transportasi, misteri apa lagi yang mungkin ada? Mo Chen menambahkan, saya perhatikan beberapa waktu lalu bahwa itu sangat tidak biasa. Formasi transportasi semacam ini tidak mudah diatur dan bahkan lebih sulit untuk dihancurkan. Tidak peduli seberapa buruk 3 tanah suci ingin mempersulitmu, mereka tidak akan mengeluarkan biaya seperti itu. Xiao Chen bertanya, maksudmu,
Mereka memiliki tujuan lain dalam menghancurkan formasi transportasi. Betul sekali, mereka tidak ingin Anda menemukan hal-hal tertentu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pulau ini disebut Pulau Bintang Surgawi dan mengapa wilayah Istana Dewa Bela Diri di dunia samudera ada di sini? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu memikirkan hal ini. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa 3 tanah suci menaruh dendam terhadap saya dan membuang saya ke tempat yang jauh ini. 3 tanah suci pasti menyimpan dendam padamu, dan mungkin saja mereka sengaja memilih tempat ini. Namun, apakah itu benar-benar keputusan dari 3 tanah suci? Pertanyaan ini benar-benar membangkitkan minat Xiao Chen. Dia bertanya, apa maksudmu? Saya memeriksa informasinya. 10.000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Azure memerintah Samudra Langit Berbintang, ini adalah dasar gerbang naga, yang berarti bahwa nama pulau tempat kita berdiri ini diberikan oleh Kaisar Azure. Mengapa disebut Pulau Bintang Surgawi? Alasannya sederhana. Pulau tempat gerbang naga berada adalah pusat dari seluruh lautan berbintang surgawi, pusat dari seluruh dunia samudera, kata Mo Chen sambil tersenyum. Jelas, dia telah menyiapkan informasi ini sejak lama, dan semuanya sangat terorganisir dan tampak sangat dapat dipercaya. Xiao Chen merasa agak terpesona. Pulau di bawah kakinya sebenarnya adalah pangkalan gerbang naga di lautan berbintang surgawi 10.000 tahun yang lalu. Artinya, tablet Gunung Gerbang Naga yang berhasil direbut kembali oleh Xiao Chen didirikan di pulau ini 10.000 tahun yang lalu. Namun, 10.000 tahun adalah waktu yang lama. Xiao Chen bahkan tidak tahu bagaimana geografi telah berubah seiring waktu. Segala sesuatu dari masa lalu sudah lenyap seperti asap. Jika 3 tanah suci tidak memilih tanah yang diberikan ini untuk saya, lalu siapa yang melakukannya? Penguasa Guntur. Betul sekali, itu hanya bisa menjadi penguasa Guntur. Yang lain tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu. Mungkinkah penguasa Guntur memiliki tujuan lain dalam mengalokasikan pulau ini sebagai tanah pemberian saya? Selanjutnya, mungkinkah tujuan ini terletak pada formasi transportasi ini? Mungkin 3 tanah suci mengetahuinya, maka jumlah usaha yang mereka habiskan untuk menghancurkan formasi transportasi ini sebelum mereka pergi. Tentu saja, semua ini mungkin. Namun, bisa juga Xiao Chen terlalu memikirkan hal ini. Mungkin penguasa Guntur mengalokasikan ini sebagai tanah yang dianugerahkan dengan maksud agar dia bisa berkultivasi dengan damai. Lan Shaobai sepertinya mengingat sesuatu. Omong-omong, aku ingat melihat beberapa sisa di pulau ini. Namun, saya tidak terlalu memperhatikan mereka saat itu. Lebih jauh lagi, mereka tampak hancur tanpa bisa dikenali, jadi saya tidak pernah peduli dengan mereka. Kakak Xiao, aku akan membawamu ke sana ketika kita punya waktu. Xiao Chen mengangguk terima kasih. Kemudian, dia memandang Mo Chen dan berkata, Mo Chen, setelah berbicara banyak, Anda masih belum memberitahu kami apa yang Anda temukan di formasi transportasi yang hancur itu. Mo Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku akan melakukannya. Formasi transportasi itu dapat memberikan jalan masuk satu arah ke alam rahasia yang hanya dapat diakses dari sana. Alam rahasia, Xiao Chen dan Lan Shaobai bertukar pandang. Mereka berdua melihat keraguan di mata masing-masing. Itu benar, alam rahasia. Selain dapat mengirim satu ke salah satu formasi transportasi Istana Dewa Bela Diri, formasi transportasi itu juga dapat memberikan akses satu arah ke alam rahasia. Selama setengah bulan terakhir, saya pergi ke sana setiap kali saya punya waktu luang. Jika tebakanku tidak salah, alam rahasia ini berisi semua piala perang yang diperoleh Kaisar Azure ketika dia menaklukkan lautan berbintang surgawi. Sekali lagi, Mo Chen membagikan informasi mengejutkan dengan nada yang sangat tenang. Mata Xiao Chen berbinar. Kemudian, dia masuk ke dalam pemikiran yang mendalam, mengkonsolidasikan semua analisis sebelumnya. Kata-kata Mo Chen cukup bisa diandalkan. Lan Shaobai bertanya dengan agak bersemangat, Mo Chen, apakah kamu yakin? Mo Chen mengangguk dan menjawab, saya 100% yakin tentang alam rahasia. Itu pasti ada. Namun, apakah Kaisar Azure menyimpan semua piala perang yang diperolehnya di lautan berbintang surgawi di sana? Itu hanya berdasarkan beberapa petunjuk dan informasi yang dicatat dalam beberapa catatan kuno, yang membawaku pada kesimpulan itu. Xiao Chen berkata, ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia mendorong tanah dan memimpin menuju platform yang hancur. Dia membungkuk di atas tumpukan batu yang hancur, menyelidiki seberapa parah kerusakan formasi transportasi itu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, tingkat kerusakannya sangat parah. Puluhan ribu garis formasi yang terkubur di bawah semuanya sengaja dirusak. Petik 2. Mo Chen berkata,
saya dapat mencoba memperbaiki garis formasi. Namun, kita tidak memiliki vena Roh Kudus untuk dimasukkan ke dalam simpul. Bahkan jika saya memperbaikinya, masih tidak ada cara untuk mengaktifkannya untuk memasuki alam rahasia. Xiao Chen menegakkan tubuh dan bertanya dengan tenang, berapa banyak vena roh yang dibutuhkan. Mo Chen menjawab sambil tersenyum, untuk node lain, kita bisa mengganti Spirit Veins dari peringkat yang lebih rendah. Lagi pula, tidak seperti kita membutuhkan transportasi ke lokasi yang sangat jauh. Namun, 9 simpul utama semuanya membutuhkan vena Roh Kudus. Jika tidak, kerangka dasar formasi transportasi tidak akan terbentuk. Lan Xiaobai terperangah. Setelah beberapa saat, dia berkata, 9 vena Roh Kudus, selain dari Tanah Suci Abadi dan Sekte peringkat 9 dengan akumulasi yang dalam, tidak ada faksi lain yang bisa dengan santai mengeluarkan hal-hal seperti itu. Mo Chen menghela nafas dan mengangguk. Ini juga mengapa saya tidak pernah berpikir untuk memperbaiki garis formasi. 9 vena Roh Kudus terlalu banyak untuk kita pertimbangkan. Xiao Chen berjalan di sekitar formasi transportasi yang rusak ini untuk waktu yang lama. Setelah dia memverifikasi bahwa dia tidak mampu memperbaikinya, dia memutuskan untuk memberikan tugas ini kepada Mo Chen. Mo Chen, aku akan menyerahkan ini padamu. Tidak perlu khawatir tentang Spirit Veins. Kerjakan saja perbaikan formasi transportasi ini secepat mungkin. Keputusan ini mengejutkan Mo Chen dan Lan Xiaobai. Itu adalah 9 vena Roh Kudus. Jika mereka mengingatnya dengan benar, Xiao Chen seharusnya hanya memiliki 1. Selanjutnya, vena Roh Kudus ini adalah hadiah dari putri angkat Raja Rubah Roh, jadi mereka tidak bisa menggunakannya seperti itu. Itu harus dikubur di bawah puncak utama Pulau Bintang Surgawi untuk berfungsi sebagai vena roh utama. Lan Xiaobai berkata dengan malu, Saudara Xiao, tidak perlu memaksakan diri. Mo Chen bertanya, Kakak Xiao Chen, apakah Anda benar-benar memiliki 9 vena Roh Kudus? Tanpa kata, Xiao Chen melambaikan tangan kanannya. 9 gumpalan emas yang ditekan dari asal-usul Spirit Vein melayang di udara. Kepadatan energi spiritual ambien langsung melonjak, meningkat lebih dari 100 kali lipat. Hujan emas deras turun dari langit. Tontonan ini sangat mengejutkan Mo Chen dan Lan Xiaobai sehingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka yang menganga. Xiao Chen mengeluarkan 9 vena Roh Kudus dengan cara yang begitu santai, tanpa jejak gravitasi sama sekali, seperti dia baru saja mengeluarkan sesuatu yang biasa. Dia tidak memiliki firasat sedikit pun bahwa tindakannya sangat mengejutkan. Mereka benar-benar vena Roh Kudus. Xiao Chen, bagaimana Anda mendapatkannya? Mungkinkah Anda menyerbu Sekte peringkat 9? Tunggu, itu tidak mungkin benar. Sekte peringkat 9 akan memiliki kaisar bela diri yang menjaganya. Apa yang sedang terjadi? Lan Xiaobai jelas gelisah. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Xiao Chen tidak memberikan penjelasan apapun. Pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia ulangi lagi. Dia telah menghabiskan sebagian besar tahun di dasar laut tanpa matahari, yang bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditanggung. Mo Chen, di sisi lain, agak tenang. Setelah kejutan awal, dia pulih dengan cepat. Xiao Chen telah mengejutkannya secara berlebihan ketika dia berada di Cloud Sea Domain. Sekarang, dia sudah cukup terbiasa dengan apa yang bisa dia lakukan. Menyerahkan 9 vena Roh Kudus kepada Mo Chen, Xiao Chen berkata, Mo Chen, ini untuk penggunaan pribadimu. Adapun vena roh yang diperlukan untuk memperbaiki formasi transportasi, beritahu saya totalnya nanti. Petik 2. Keperluan pribadi. Mo Chen dan Lan Xiaobai sama-sama mengira mereka salah dengar. Mungkinkah Xiao Chen masih memiliki banyak vena Roh Kudus? Setelah terobosan cepat Mo Chen menjadi kaisar semu menggunakan buku pekerjaan surgawi, kemajuan kultivasinya melambat secara signifikan sebagai akibat dari sumber daya yang tidak mencukupi. Dia tidak bisa meningkatkan kultivasinya secepat sebelumnya, tidak seperti keturunan suci atau keturunan klan mulia, yang menikmati sejumlah besar sumber daya yang diinvestasikan di dalamnya. Dengan 9 vena Roh Kudus ini, Mo Chen bisa yakin mencapai kaisar kuasi kesempurnaan kecil dalam waktu 3 bulan. Mereka akan menyelamatkannya setidaknya 3 tahun kultivasi. Namun, dia masih merasa agak tidak yakin. Kakak Xiao, bisakah aku benar-benar melakukan itu? Xiao Chen tersenyum tipis. Dia tahu apa yang dimaksud Mo Chen. Dia takut bahwa setelah dia menggunakan vena Roh Kudus, dia tidak akan dapat memperbaiki formasi transportasi. Jika itu masalahnya, bahkan jika mereka bisa menyelamatkan Mo Chen 10 tahun, dia tidak akan menerimanya. Xiao Chen melambai lagi, dan 9 asal Spirit Vein terbang keluar. Dia memandang Lan Xiaobai dan berkata, Saudara Xiaobai, Anda akan menerobos ke Kaisar Semu. Ini untuk Anda gunakan.
Petik 2. Kejutan yang menyenangkan melintas di mata Lan Shaobai. Dia tidak mencoba untuk menolak hadiah itu dengan sombong, sebagai gantinya, dia dengan hati-hati menyingkirkan asal 9 Spirit Vein. Tidak sopan untuk menolak, tetapi saya merasa bersalah karena menerimanya. Di masa depan, Shaobai pasti akan membalas budi ini. Bagaimana mungkin Mo Chen tidak mengerti sekarang bahwa Xiao Chen tidak kekurangan vena Roh Kudus? Dia mengungkapkan senyum gembira. Setelah berterima kasih kepada Xiao Chen, dia menempatkan 9 vena Roh Kudus di cincin spasialnya. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah membuang 18 vena Roh Kudus tanpa bergeming sama sekali. Namun, Ao Jiao berkata dengan cemas dari cincin roh abadi, "Jangan berani-beraninya kamu memiliki ide tentang vena roh yang kamu berikan padaku. Saya tidak akan membawa mereka kembali." Ao Jiao tahu berapa banyak vena Roh Kudus yang dimiliki Xiao Chen. Sebelum dia pergi ke Bright Moon City, dia hanya punya 20. Setelah memberinya 10, dia hanya memiliki 10 yang tersisa. Setelah itu, ketika Xiao Chen memiliki waktu luang, dia telah menaklukkan beberapa vena Roh Kudus lagi. Namun, jumlah totalnya pasti tidak melebihi 30. Pada hitungan kasar, jika vena Roh Kudus yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi transportasi dimasukkan, Xiao Chen benar-benar tidak memiliki vena Roh Kudus yang cukup. Pada kenyataannya, memang begitu. Setelah memberi masing-masing 9 vena Roh Kudus kepada Mo Chen dan Lan Shaobai, Xiao Chen hanya memiliki 5 vena Roh Kudus yang tersisa. Selanjutnya, dia masih perlu memberikan masing-masing satu kepada Xiao Yu, Yue Chenxi, Jin Lin, dan yang lainnya. Bukan karena Xiao Chen bias. Ini sebenarnya karena rencananya. Mengingat Yue Chenxi dan kultivasi yang lain saat ini, mereka hanya membutuhkan satu vena Roh Kudus, yang akan cukup bagi mereka untuk berkultivasi menjadi Kaisar Semu. Bahkan keturunan suci dari Tanah Suci hanya akan menerima tingkat sumber daya ini sebelum mereka menjadi Kaisar Kuasi. Bahkan jika lebih banyak diberikan, itu akan sia-sia. Tanpa mencapai Kaisar Semu, mereka tidak akan bisa menghabiskan banyak vena Roh Kudus. Saya pasti tidak akan. Bagaimana saya bisa meminta sesuatu yang sudah saya berikan kepada Little Ao Jiao? Xiao Chen menjawab sambil tersenyum. Ao Jiao bertanya, "Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan vena Roh Kudus yang kamu butuhkan untuk memperbaiki formasi transportasi?" Jadi, itulah yang dia khawatirkan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan vena Roh Kudus, pada kenyataannya, dia masih mengkhawatirkannya. Tidak perlu khawatir, saya sudah membuat rencana jauh sebelumnya. Setelah Xiao Chen selesai berbicara dengan Ao Jiao, dia bertanya pada Lan Shaobai, "Apakah kamu sudah memberitahu Jin Lin dan yang lainnya?" Lan Shaobai tersenyum dan menjawab, "Saya memberitahu mereka beberapa waktu lalu. Mereka sudah berada di aula besar di puncak gunung, menunggu kita. Ayo pergi." Ketiganya meninggalkan formasi transportasi yang hancur dan mempercepat langkah mereka saat mereka menuju ke puncak. Sepanjang jalan, Lan Shaobai bertanya dengan ragu, "Xiao Chen, apakah layak membayar harga yang sangat mahal untuk memasuki dunia rahasia? Siapa tahu, mungkin tidak ada apa-apa di sana. Atau mungkin, 3 tanah suci sudah mengambil semua hal yang baik." Mo Chen berpendapat, seharusnya tidak demikian. Jika 3 tanah suci sudah mendapatkan harta karun di alam rahasia, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan formasi transportasi ini. Dugaan saya adalah bahwa mereka memasuki alam rahasia, tetapi alam rahasia disegel, yang menghalangi mereka memasuki harta karun yang sebenarnya. Bukankah itu hal yang sama? Jika disegel dan Xiao Chen memasuki alam rahasia, dia masih tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Mo Chen menjawab, "Itu sulit dikatakan. Xiao Chen mungkin bisa membuka segel yang tidak bisa dilakukan oleh 3 tanah suci. Jangan lupa bahwa dia adalah keturunan Kaisar Azure. Hal-hal yang tersisa di sana mungkin telah disiapkan untuknya." Petik 2. Ada banyak variabel, baik Mo Chen dan Lan Shaobai masuk akal. Mungkin tidak ada apa-apa di sana, atau mungkin dia tidak bisa membuka segelnya. Namun, selama ada peluang 50% untuk bisa membukanya, Xiao Chen akan bertaruh. Dia benar-benar tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Kaisar Azure menghancurkan kuil minor Lei di masa lalu. Kuil Lei kecil telah menjadi tanah suci abadi dengan sejarah panjang. Mereka pasti memiliki vena roh raja. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa ada vena roh raja di antara piala perang lautan berbintang surgawi yang diambil kembali oleh Kaisar Azure, yang mungkin telah ditempatkan di alam rahasia. Jika demikian, itu akan memecahkan situasi putus asa Xiao Chen. Cara untuk menerobos ke Kaisar Kuasi kesempurnaan besar sangat dekat. Kultivasinya sudah mencapai kemacetan.
Hanya lapisan ke-8 King Spirit Vein atau Purple Thunder Divine Incantation yang bisa membantunya menerobos. Tidak ada jalan yang mudah untuk diambil. Menaklukkan Vena Roh Raja bahkan tidak perlu didiskusikan, Xiao Chen tidak mampu melakukannya. Terobosan ke lapisan ke-8 Purple Thunder Divine Incantation masih agak jauh. Selanjutnya, Xiao Chen tidak pernah fokus dengan cepat mengolah mantra surgawi guntur ungu. Alasan untuk tidak memberikan prioritas adalah bahwa dimulai dengan lapisan ke-7, Xiao Chen harus menjalani kesengsaraan petir untuk setiap terobosan. Selanjutnya, setiap kesengsaraan akan lebih kuat dari yang terakhir. Dia belum siap untuk itu. Sekarang dia perlu menerobos ke Kaisar Semu Kesempurnaan Besar, dia terpaksa mengambil jalan ini pada akhirnya. Namun, jika ada Vena Roh Raja yang siap di alam rahasia ini, maka semua masalah akan terpecahkan. Oleh karena itu, apakah Xiao Chen berhasil atau tidak, dia harus mengambil taruhan ini dan memasuki alam rahasia Gerbang Naga. Ketika Xiao Chen memasuki aula di puncak-puncak, dia melihat teman-teman lamanya, yang sudah lama tidak dia lihat. Selain Jin Dabao dan Lord Jiu, mereka semua hadir. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari mengobrol dengan mereka. Lan Shaobai telah memerintahkan orang untuk menata meja perjamuan sejak lama. Rombongan mereka makan dan minum di puncak gunung hingga tengah malam sebelum bubar. Semuanya agak mabuk. Begitu banyak hal terjadi dalam rentang waktu 1,5 tahun, membuat mereka menghela nafas tanpa henti. Setelah semua orang bubar, Lan Shaobai pergi ke ruang kerjanya dan mengambil kuas. Setelah merenungkan pikirannya untuk sementara waktu, dia mulai menulis dengan cepat, mengerjakan gulungan bambu Azure Dragon. Pada hari ini, Raja Naga Azure Muda tiba sesuai rencana, membawa kemuliaan tertinggi dari pertemuan pahlawan 4 laut, tablet gunung terakhir Gerbang Naga, kembali ke Pulau Bintang Surgawi, tanah miliknya sendiri. Dia bahkan menyiapkan hadiah besar untuk semua orang. Senyum di wajah semua orang semuanya tulus. Pesona unik Raja Naga Azure tak terlukiskan. Meskipun dia berbicara sedikit selama perjamuan, semua orang fokus pada wajahnya setiap saat. Sementara sedikit mabuk, Lan Shaobai mengalir dengan kata-kata. Setelah 1 jam, dia telah menulis lebih dari 3.000 kata dalam kursif, menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia menyerap sisa tinta dengan kuasnya dan mencatat waktu dan tanggal, menulis, zaman bela diri, tahun kalender Azure Dragon tahun 29, bulan ketiga, hari ke-8, periode Si. Catatan TL, orang Cina kuno membagi hari menjadi 12 periode 2 jam, bukan 24 jam seperti yang kita lakukan sekarang. Periode Si mengacu pada pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi. Periode diwakili oleh 12 hewan dalam zodiak. Untuk periode Si, itu adalah tikus. Tahun kalender Azure Dragon, yang lain pasti tidak akan mengerti apa yang terjadi dengan istilah itu. Hanya Lan Shaobai yang mengerti. 10.000 tahun kemudian, ketika generasi terakhir berbicara tentang usia ini, mereka pasti akan menggunakan gelar Xiao Chen, Naga Azure, untuk mewakilinya. Di sisi lain, Mo Chen membolak-balik catatan kuno, membantu Xiao Chen mencari kelemahan dalam praktik kultivasi yang berhubungan dengan keyakinan dari Sekte Buddha. Yue Chenxi dan yang lainnya mengambil kesempatan langka ini untuk menanyakan Xiao Chen pertanyaan yang mereka miliki tentang kultivasi. Mengingat kultivasi dan pengalaman Xiao Chen, dia secara alami tidak punya masalah memberikan petunjuk kepada mereka. Dia tidak pelit dengan nasihatnya. Xiao Chen baru selesai saat fajar menyingsing. Karena dia tidak dengan egois menahan apapun, semua orang mendapatkan sesuatu. Dengan Vena Roh Kudus yang diberikan Xiao Chen kepada mereka, Yue Chenxi dan yang lainnya pasti akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Hanya setelah semua orang pergi, Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Kemudian, dia mengeluarkan velum yang merekam semua Vena Roh Kudus. Palang merah ditandai di beberapa tempat. Ini adalah lokasi di mana Xiao Chen sudah mengambil Vena Roh Kudus. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke lingkungan Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen samar-samar mengingat bahwa ada beberapa Vena Roh Kudus yang tersembunyi di daerah sekitar Pulau Bintang Surgawi seperti yang tercatat di peta laut velum. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum. Ingatannya benar, ada 10 Vena Roh Kudus yang tersebar di wilayah laut di sekitar Pulau Bintang Surgawi. Ini akan cukup untuk memperbaiki formasi transportasi. Xiao Chen, kamu baru saja kembali. Apakah Anda bahkan tidak akan beristirahat sejenak sebelum menaklukkan Vena Roh Kudus ini? Ao Jiao bertanya dengan cemas. Menaklukkan Vena Roh Kudus tidaklah mudah, terutama jika beberapa geografi yang agak rumit muncul. Itu akan menyebabkan banyak masalah. Xiao Chen mengangguk dengan serius. Saya harus cepat. Saya terus merasa ada yang salah dengan Sekte Buddha palsu di Pulau Api Hitam.
Tanpa maju ke kuasa Emperor Kesempurnaan Agung, saya tidak yakin berurusan dengan Buddha Amitabha itu. Saat matahari pagi terbit, ia menembus kegelapan terakhir sebelum fajar menyingsing. Xiao Chen melihat matahari terbit yang indah ini, lalu melompat dari gunung dan menuju ke laut, tidak menunjukkan keengganan. Tanda pisah. Semangat kelompok di Pulau Bintang Surgawi tinggi karena kembalinya Xiao Chen. Di sisi lain, ada juga beberapa yang merasa gelisah karena hal yang sama. Mereka berkumpul dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Namun, tidak ada solusi bahkan ketika fajar tiba. Kelompok orang yang terakhir ini tidak lain adalah para pemimpin dari berbagai faksi yang menduduki beberapa pulau satelit Pulau Bintang Surgawi. Selain Pulau Api Hitam, ada 8 pulau satelit lain dengan sumber daya kaya yang tersisa di tangan faksi lain. 8 faksi utama ini masing-masing dipimpin oleh Kaisar Kuasi. Di antara mereka, Master Sekte dari Sekte Darah Logam, yang menduduki Pulau Batu Merah, adalah yang terkuat, Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar. Sekarang, para pemimpin dari 8 faksi berkumpul di Aula Sekte Darah Logam di Pulau Batu Merah. Kelompok itu berdiskusi sepanjang malam tetapi tidak bisa sampai pada kesimpulan. Semua orang tampak agak frustrasi kecuali Master Sekte Darah Logam, yang duduk di tengah, ekspresinya tampak agak tenang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sekarang Xiao Chen kembali, mengingat karakternya, dia akan mengusir kita cepat atau lambat, karena kita menduduki pulau-pulau satelit Pulau Bintang Surgawi dengan sumber daya paling melimpah. Bahkan kelompok Seven Distinguished Dragon Marquise semuanya diusir dari Pulau Bintang Surgawi. Jika kita tidak bekerja sama, kita tidak akan cocok untuknya. Tidak masalah untuk bersekutu satu sama lain. Apa yang saya takutkan adalah bahwa bahkan ketika bekerja bersama, kami mungkin tidak cocok untuk Pulau Bintang Surgawi. Saya mendengar bahwa selama pertemuan pahlawan 4 laut, Raja Naga Azure Xiao Chen mengalahkan semua talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan. Kemungkinan besar jika Kaisar Semu Kesempurnaan Agung biasa bertarung dengannya, hanya kematian yang menunggu. Master Sekte Darah Logam, Chen Ming, tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan diskusi yang lain. Haruskah kita pergi ke Pulau Api Hitam dan mencari biksu tua itu? Seseorang dengan hati-hati menyarankan. Seketika, aula menjadi sunyi, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Beberapa orang segera melihat ke arah Master Sekte Darah Logam, ingin melihat ekspresinya. Semua orang di sini tahu bahwa Chen Ming adalah orang dengan ambisi terbesar pada awalnya. Dia belum puas hanya dengan Pulau Batu Merah, ingin menduduki semua pulau satelit. Namun, setelah bentrok dengan Black Flame Island, dia menurunkan pandangannya, tidak lagi menunjukkan ketajaman apapun. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Chen Ming akan meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, itulah satu-satunya cara. Jika kita tidak mencari Zhuang Zhenghe, kita semua harus membawa orang-orang kita pergi. Serius itu, seorang lelaki tua bertanya dengan agak khawatir. Sisanya juga mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Bagi mereka, meninggalkan pulau-pulau sumber daya ini sama sekali tidak mungkin. Pulau-pulau satelit dari Pulau Bintang Surgawi semuanya adalah pulau sumber daya kelas atas. Bahkan di Laut Hitam, mereka masih dianggap kelas atas. Dibandingkan dengan tempat orang-orang ini berada, ini jauh lebih baik. Chen Ming melanjutkan, kalian semua tahu bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Bahkan jika kita semua bekerja sama, kita tidak akan cocok untuk Pulau Bintang Surgawi. Itu bukan alasan lain selain aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiao Chen. Sebenarnya, sebelum kalian semua datang mencariku, aku sudah pernah mencari Zhuang Zhenghe. Pengakuan ini mengejutkan yang lain ketika mereka mendengarnya. Mereka semua mengungkapkan kejutan di mata mereka. Chen Ming tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mencari biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Apa yang dia katakan? Benar, benar, benar. Apa yang dia katakan? Apakah ada solusi? Harapan berkobar di mata para pemimpin lain saat mereka bertanya dengan cemas. Sebuah cahaya aneh bersinar di mata Chen Ming. Kemudian, dia menjawab dengan tenang, dia acuh tak acuh. Pulau Api Hitamnya tidak takut pada Raja Naga Azure. Jika Xiao Chen berani pergi ke sana, dia pasti tidak akan bisa kembali. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki harapan. Aku belum selesai. Dia memberi kami syarat. Jika semua orang setuju, dia bisa membantu melenyapkan Raja Naga Azure selamanya. Apa syaratnya? Karena faksi-faksi ini sudah terpojok, para pemimpin ini tidak punya pilihan lain. Selama kondisinya tidak terlalu berlebihan, mereka bisa mentolerir memberikan sebagian dari sumber daya. Ekspresi Chen Ming berfluktuasi. Setelah berpikir sejenak,
dia berkata, dia ingin menginjili. Dia ingin membangun kuil di pulau-pulau yang dikendalikan semua orang dan juga ingin orang-orang biasa menjadi orang percaya, memberikan kekuatan iman. Brengsek, bukankah itu sama baiknya dengan menelan kita? Petik 2. Setelah kita melenyapkan Xiao Chen, kuil-kuil di pulau-pulau kita akan seperti bom waktu yang berdetak, meningkatkan kekuatan mereka secara gratis. Mereka yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik apa yang disebut penginjilan Zhuang Zhenghe, jadi mereka semua mulai mengutuk. Chen Ming berkata, aku tahu itu. Itu sebabnya saya mengajukan kondisi kontra. Tidak apa-apa untuk membangun kuil di pulau kami, tetapi mereka harus dihancurkan setelah Xiao Chen terbunuh. Petik 2. Saat Chen Ming mengatakan itu, semua orang menjadi tenang dan mulai berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, jika memang demikian, itu masih dapat diterima. Selama mereka tidak bersikeras bertahan dan tidak pergi. Petik 2. Ya, dengan Sekte Master Chen, kami tidak perlu takut. Kasus terburuk, kita hanya bertarung habis-habisan dengan si botak itu dan kalah dengannya. Para pemimpin setuju satu demi satu. Ini sudah menjadi pilihan terakhir mereka, tidak ada jalan lain. Chen Ming berkata dengan suara yang jelas, semuanya, yakinlah. Dengan adanya Chen ini, Zhuang Zhenghe itu tidak akan berani memainkan trik apapun. Setelah berdiskusi sepanjang malam, mereka akhirnya mendapatkan hasil. Begitu mereka menyelesaikan detailnya, para pemimpin faksi lain semua pergi. Ketika orang-orang ini meninggalkan pulau, sesosok tubuh kekar berjalan keluar dari pintu belakang aula. Orang ini memiliki kepala botak berkilau yang menarik banyak perhatian. Kakak Chen, kemampuan aktingmu cukup bagus. Orang-orang yang baru saja pergi tidak akan pernah bisa menebak siapa pendatang baru ini. Anehnya, itu adalah Zhuang Zhenghe, yang memiliki sejarah dengan Chen Ming. Chen Ming tersenyum santai dan kemudian bertanya dengan ragu, Saudara Zhuang, apakah rencanamu akan berhasil? Zhuang Zhenghe menjawab dengan acuh tak acuh, Anda harus sangat jelas tentang seberapa kuat tubuh Dharma Buddha Amitabha di pulau saya. Jika kita dapat membiarkan tubuh Dharma Buddha Amitabha ini untuk keluar, kita tidak akan memiliki masalah untuk menguasai pulau bintang surgawi. Pada saat itu, setelah kami mengakhiri Raja Naga Azure, kami akan melenyapkan badut-badut itu dari faksi lain. Semua domain laut di dekat Pulau Bintang Surgawi akan ada dalam genggaman saya. Selama saya mengendalikan Pulau Bintang Surgawi, saya akan dapat mendominasi seluruh Laut Barat tanpa masalah dalam waktu kurang dari 100 tahun. Sebuah cahaya yang kuat melintas di mata Chen Ming. Dia mendorong, lalu, tentang hal-hal yang kita diskusikan. Yakinlah, saat ini, saya sedang membutuhkan orang. Selama Anda bersedia bekerja untuk saya secara alami akan memberitahu Anda metode rahasia menyerap kekuatan iman. Jika Anda menjadi lebih kuat, Anda akan lebih berguna bagi saya. Petik 2. Chen Ming bersukacita. Dia sudah mencapai batas potensinya. Jika dia tidak mengeksplorasi metode alternatif, dia akan tetap terjebak di Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Dengan teknik rahasia Sekte Buddha, dia mungkin bisa maju ke Kaisar Bela Diri. Namun, Pulau Bintang Surgawi ini berada di bawah nama Istana Dewa Bela Diri. Meskipun 3 tanah suci meninggalkannya, apakah tidak akan ada masalah jika kita secara terbuka mendudukinya? Chen Ming bertanya dengan cemas saat dia memikirkan sesuatu. Zhuang Zhenghe tertawa meremehkan. Dia berkata, sebenarnya, Pulau Batu Merah yang kamu tempati sekarang juga berada di bawah nama Istana Dewa Bela Diri. Apakah Anda mengalami kesulitan? Petik 2. Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, tidak akan ada masalah. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu bagaimana berperilaku dengan tepat ketika melakukan sesuatu? Bahkan jika orang-orang dari Istana Dewa Bela Diri datang, saya secara alami memiliki cara saya sendiri untuk berurusan dengan mereka. Pendukung saya juga cukup andal, kata Zhuang Zhenghe misterius. Master Sekte-Sekte Darah Logam merasa curiga. Dia bertanya-tanya apa yang Zhuang Zhenghe andalkan agar dia begitu percaya diri. Lakukan saja apa yang saya katakan. Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pembangunan candi-candi itu dalam waktu 1 bulan. Aku akan mengirim orang-orang untuk menyucikan orang-orang yang beriman. Mainkan saja dengan telinga ketika saatnya tiba. Petik 2. Setelah Zhuang Zhenghe selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Saat Chen Ming menyaksikan biksu berdarah pergi, ekspresinya berubah rumit. Dia tahu bahwa bekerja dengan biksu berdarah bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk maju, dia tidak punya pilihan lain. Tanda pisah. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen berhasil menaklukkan 10 Vena Roh Kudus.
Dia duduk di kereta perang naga banjir merasa lelah saat dia bergegas di langit menuju Pulau Bintang Surgawi. Demi ekspedisi, dia sudah lelah dalam setengah bulan terakhir. Dia juga telah mengambil risiko ekstrim dan mengalami cedera parah beberapa kali. Xiao Chen meminum secangkir api 1000 tahun dan menambahkan 10 salib merah lagi ke kulitnya. Sekarang, hanya beberapa vena roh kudus dari peta laut velum yang masih belum terkumpul. Setelah dia mengumpulkan semua vena roh kudus, tidak akan semudah sebelumnya untuk menemukan vena roh kudus yang baru. Bahkan sekarang, Xiao Chen masih tidak percaya. Ini adalah bagan laut velum yang sangat berharga. Mengapa Jiang Tian memberikannya kepada saya? Mungkinkah itu benar-benar hanya demi melenyapkan hantu Hou? Alasan ini tampak agak tidak masuk akal, terlalu tidak koheren. Selama ini, Xiao Chen percaya bahwa seseorang diam-diam mengendalikan hantu Hou. Menghilangkannya hampir tidak mungkin. Kadang-kadang, dia curiga Jiang Tian membiarkannya memiliki kulit untuk memberinya lebih banyak harapan untuk maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun. Mungkinkah Jiang Tian melakukannya karena seseorang telah mempercayakannya untuk melakukannya? Orang macam apa yang bisa membuat seorang Geomaster bertubuh seperti Jiang Tian memberi Xiao Chen velum tanpa syarat apapun? Selanjutnya, orang ini harus memiliki hubungan yang kuat dengan Xiao Chen, tidak ingin melihatnya mati lebih awal. Hanya ada satu orang yang memenuhi kedua syarat ini pada saat yang bersamaan, jawabannya jelas. Namun, Xiao Chen tidak mau mempertimbangkannya. Dia menemukan pemikiran ini terlalu luar biasa. Dia masih belum benar-benar bertemu dengan orang itu sekalipun. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya pusing. Mungkin dia hanya terlalu memikirkan ini. Dia menyingkirkan velum dan membuka tirai kereta perang, dengan santai melihat domain laut di bawah. Saat Xiao Chen mengagumi pemandangan itu, dia tiba-tiba melihat sebuah kapal besar sedang berlayar di laut. Kelelahan di wajahnya tiba-tiba menghilang, ekspresinya langsung berubah muram. Kapal besar yang menuju ke salah satu pulau satelit Pulau Bintang Surgawi ini memiliki patung Buddha yang megah di geladaknya. Patung Buddha ini adalah patung Buddha Amitabha yang dilihat Xiao Chen di kuil rasa tercerahkan Pulau Api Hitam. Penemuan tak terduga ini membuatnya waspada. Mengabaikan keadaan lelahnya, dia melangkah keluar dari kereta perang naga banjir yang nyaman dan melayang turun sendirian. Xiao Chen samar-samar merasakan aura kaisar semu di kapal besar di depan. Tidak ingin memperingatkan musuh-musuhnya, dia mendarat jauh. Kemudian, dia dengan santai menunjuk dan langsung mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan. Beberapa burung laut yang hidup terbang keluar dari ombak. Di bawah kendali Xiao Chen, burung laut terbang sejauh 5 km sambil berkoak keras. Mereka mengitari kapal besar itu beberapa kali sebelum terbang jauh. Xiao Chen, yang berada di kejauhan, melambaikan tangannya, dan burung-burung laut jatuh kembali ke air, tidak lagi terbang. Burung-burung laut berhasil melihat pemandangan itu secara detail. Itu memang Buddha Amitabha di kapal besar, yang sama yang dia lihat di Pulau Api Hitam. Hal-hal yang dia dengar dari kapal membuatnya mengerutkan kening. Berdasarkan obrolan awak kapal, situasi serupa pernah terjadi di beberapa pulau satelit Pulau Bintang Surgawi. Mereka telah memindahkan berbagai patung Buddha dari Black Flame Island. Tidak ada informasi berharga lainnya, kru tidak tahu banyak. Jadi, burung laut tidak berlama-lama. Adapun pulau-pulau satelit itu, pikiran Xiao Chen tentang mereka sangat jelas. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merebut wilayah orang lain. Namun, dia harus mengusir orang-orang yang secara paksa menduduki wilayahnya.